Selamat siang, teman-teman semua. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Udah lengkap ya? Udah join semua? Oh, masih kurang satu nih. Kurang satu berarti ya. Langsung kita mulai aja ya. Sorry, tadi ada perlu dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, teman-teman semua. Kita ketemu lagi di kuliah AFI ini. Ini kuliah pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 terakhir sebelum UTS besok ya. Besok pagi ya. Oh ya, untuk besok itu saya minta kalau bisa kita agak pagi mulainya ya, karena kebetulan saya jam 9 udah ada agenda lagi. Ya, dan itu kebetulan saya yang ini ngelit, jadi agak repot kalau ini double zoom nggak bisa. Jadi saya minta tolong besok kita mulai jam 6.45 lah ya, biar tapi jadwal sesuai dengan ini aja, dengan sistem ya, karena nggak bisa dimajuin juga kan. Terus juga seperti biasa ya, pertemuan ini kita membahas terkait detection, fraud detection. Materi semua udah saya kasih ya. Terkait FEM-nya sebenarnya nggak ada spesifik ya, karena kalau terkait deteksi selalu include ya di materi-materi terkait dengan fraud-nya ya. Kalau teman-teman baca itu sempat baca yang financial statement fraud terkait asset misappropriation, atau misalnya terakhir computer fraud, itu ada selalu ya deteksinya seperti apa sih, mendeteksi terkait mencegah dan mendeteksinya ya, itu ada di situ di materi tersebut. Oke, sebelum saya lanjut ke materi ini, nanti kita persilahkan dulu untuk presentasi dari kelompok berapa? Kelompok 5 ya? Kelompok 5, Pak. Kelompok 5 terkait dengan WorldCom ya. Siap. Sorry, saya ini ada pohon buah ya, kecapi, jadi kalau jatuh ke atap sering bunyi. Sorry kalau bikin kaget ya. Suara dek-dek gitu. Silakan dari kelompok 5 presentasi mengenai WorldCom. Arahan saya waktu di ini kan sama kelompok 5 ya. Kelompok 5 siapa? Ya. Ya, Pak. Ya, waktu itu kan saya udah ngasih ini arahan ya untuk kita fokus di terkait siapa namanya? Cynthia Cooper ya. Iya, Pak. Oke, silakan kelompok 5. Waktu saya silakan. Monggo, Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Peter dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait skandal perusahaan WorldCom. Anggota kelompok kami ada Mbak Dresti, ada Mas Eko, ada Mas Diego, dan ada saya sendiri, Risa. Langsung aja Mas Eko. Next. Bahasan kami hari ini ada 7 poin. Ada gambaran umum WorldCom, kemudian kronologi dan modus, pihak yang terlibat, kategori fraud, kemudian akan fokus pada bagaimana fraud terbongkar melalui whistleblower, kemudian ada penyebab dan dampak fraud, serta mitigasi dan lesson learned dari skandal ini. Langsung saja kita masuk ke bahasan pertama terkait gambaran umum WorldCom. Jadi WorldCom ini merupakan perusahaan publik yang bergerak di bidang telekomunikasi yang berlokasi di Mississippi, US. Jadi WorldCom ini menyediakan jasa telekomunikasi berupa layanan data, internet, telepon, telekonferensi, maupun penjualan kartu prabayar internasional. Nah, pertama kali didirikan di tahun 1983 dengan nama Long Distance Discount Service, yang kemudian mengangkat CEO bernama Bernard Ebbers, yang kemudian akan menjadi salah satu main player dalam skandal fraud-nya. Kemudian Bernard Ebbers ini banyak menggunakan strategi akuisisi dan merger yang membawa WorldCom berkembang pesat, dan salah satu merger yang terbesarnya itu adalah dengan MCI yang menjadikannya sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di US. Dan selanjutnya berubah nama menjadi WorldCom.
Kemudian di masa kejayaannya, WorldCom ini diketahui sebagai perusahaan besar memiliki 20 juta customer, ribuan pegawai, dan ribuan klien, serta harga sahamnya itu selalu memimpin di puncak bursa saham. Nah, setelah di puncak kejayaannya itu, WorldCom jatuh bangkrut karena melakukan skandal financial statement fraud yang diketahui sebagai salah satu fraud dan kebangkrutan terbesar sepanjang sejarah US. Lanjut ke bahasan berikutnya terkait kronologi dan modus. Oke, jadi kronologi fraud WorldCom dimulai di tahun 1999 ketika WorldCom merasakan mengalami kemunduran dalam kinerja keuangannya. Nah, hal ini dipengaruhi karena saat itu terjadi resesi di US dan dibarengi dengan perlambatan di industri telekomunikasi. Jadi WorldCom ini menghadapi PHK, penurunan kredit rating, serta yang paling membuat resah top manajemennya itu adalah karena nilai sahamnya menurun drastis dari sekitar $64 hanya menjadi sekitar $2 saja. Nah, revenue-nya juga turun, sedangkan hutang-hutang untuk membiayai merger maupun infrastruktur itu tetap ada, sedangkan expense pun juga tetap berjalan. Nah, kondisi ini mendorong CEO-nya membuat skema untuk bisa meningkatkan pendapatan, karena dia semacam ada pressure gitu, dan tujuannya untuk mengembalikan harga sahamnya WorldCom. Di bawah arahan CEO dan CFO-nya WorldCom yang bernama Scott Sullivan, WorldCom ini menggunakan metode akuntansi yang curang untuk menyembunyikan kondisi keuangannya yang menurun dan memberikan false picture tentang pertumbuhan keuangan dan profitnya agar harga sahamnya itu bisa kembali meningkat. Kemudian si CFO-nya ini mengarahkan untuk mengapitalisasikan line cost sebesar $3,8 miliar sebagai capital expenditure. Nah, line cost itu apa? Jadi dalam proses bisnisnya WorldCom, intinya tuh untuk menyediakan layanan telekomunikasi kepada customer-nya, dia menyewa infrastruktur telekomunikasi pada perusahaan penyedia. Nah, beban operasional ini dinamakan line cost yang seharusnya diklasifikasikan sebagai expense. Tetapi mereka melakukan fraud dengan mengurangi dan mengapitalisasi beban tersebut. Selanjutnya, di bawah arahan CFO-nya, bagian akuntansinya, baik direktur maupun stafnya, itu membuat jurnal prepaid capacity untuk shifting expense ke capital expenditure. Jadi untuk mengapitalisasikan line cost yang tadi seharusnya jadi beban, seakan-akan dia menjadi pengeluaran untuk menjadi aset. Gitu. Next. Nah, selain itu mereka juga membuat sebelumnya Mas Eko. Masih kronologi. Nah, selain itu mereka juga membuat bogus entry atau jurnal palsu untuk membukukan revenue sebesar $2,8 miliar dengan akun corporate unallocated revenue accounts. Nah, ini mereka itu mengakui pendapatan padahal sebenarnya tidak ada data atau dokumen pendukung atau peristiwa ekonomi yang terjadi untuk bisa melakukan jurnal pendapatan itu. Kemudian, fraud ini berjalan hingga di tahun 2002, audit internalnya, Cynthia Cooper itu mencurigai adanya akun prepaid capacity dan berniat untuk melakukan penyelidikan. Akan tetapi CFO-nya meminta penundaan dan intinya fraud itu terbongkar mulai dari sini karena internal auditnya ini melihat ada beberapa red flags. Nah, bagaimana nanti secara detail fraud terungkap akan dijelaskan lebih dalam di bagian whistleblower terkait pendeteksian fraud. Kemudian, setelah fraud terungkap, CEO-nya Bernard Ebers mengundurkan diri, dan pada saat investigasi diketahui bahwa ada pinjaman dari uang perusahaan kepada CEO-nya ini untuk menutup hutang pribadinya. Yang ternyata hal ini juga dilakukan karena CEO ini memiliki banyak sahamnya WorldCom, sehingga diberi pinjaman untuk menghindari penjualan besar-besaran atau atas sahamnya WorldCom, yang ditakutkan akan membuat harga sahamnya akan semakin menurun. Nah, akhirnya di tahun 2002, WorldCom menyatakan pada publik terkait overstated earnings di laporan keuangannya tahun 2001 dan kuartal pertama tahun 2002 dan menyatakan bangkrut. Next, berdasarkan kronologi yang tadi, dapat dikatakan bahwa terdapat tindakan yang menjadi modus dalam fraud WorldCom ini. Yang pertama adalah the misstatement of line cost, yaitu pernyataan yang salah terkait line cost. Jadi line cost yang tadinya adalah biaya yang harus dibayar oleh WorldCom untuk bisa menyediakan jasa layanan phone calls antar daerah, disajikan secara salah dan tidak tepat, dengan membuat beban terlihat sedikit dan labanya overstate. Kemudian yang kedua adalah releasing accruals, jadi maksudnya WorldCom itu tidak menaati aturan GAAP tentang konsep akrual. Jadi dia mengakui beban di periode yang salah, semisal seharusnya saat itu terjadi beban, tapi tidak diakui karena merasa belum mendapatkan pendapatan, atau serta mengakui pendapatan yang tidak seharusnya. Jadi jurnal palsu yang tadi ada di
kronologi, itu sebenarnya yang di jurnal adalah perkiraan pendapatan yang sekiranya akan diperoleh di masa depan apabila ada customer-nya WorldCom yang terkena penalti. Tapi hal itu sudah diakui jadi pendapatan, padahal sebenarnya belum terjadi. Nah, yang ketiga adalah capitalizing line cost. Line cost yang seharusnya menjadi komponen expense di income statement itu dikapitalisasi dan dianggap sebagai capital expenditure. Jadi ada shifting dari income statement ke balance sheet, di mana hal ini mengurangi expense di income statement dan justru menaikkan ekuitas dan aset sehingga labanya overstate dan nilai perusahaan terlihat baik. Selanjutnya, terkait pihak yang terlibat akan dilanjutkan oleh Mas Irul. Baik, terima kasih Mbak Risa. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait pihak yang terlibat. Nah, bisa teman-teman sendiri lihat di layar untuk saat ini nih, kalau seakan-akan sinetron ini pemeran utama antagonis ini mereka ini. Jadi ada 3 pemeran utama pihak yang terlibat dalam skandal ini. Yang pertama yaitu adalah Bernard Ebbers. Dia adalah salah satu pendiri perusahaan dari awal, dari sejak tahun 1983. Kemudian 2 tahun berselang dia menjabat sebagai CEO di perusahaan ini hingga skandal ini muncul. Nah, dia ini menjabat sampai dengan pengunduran diri pada tahun 2002 waktu skandal ini. Nah, dia ini menyalahgunakan wewenang sebagai pemilik untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan melakukan pinjaman sebesar 400 juta US dollar dan menjadikan saham perusahaan sebagai jaminan. Nah, atas hal tersebut, Bernard Ebbers dihukum dan dijatuhi hukuman selama 25 tahun penjara karena perannya dalam skandal tersebut. Dia sempat mengajukan banding, namun akhirnya bandingnya ditolak. Salah satu pemeran utama. Kemudian yang kedua yaitu Scott Sullivan. Scott Sullivan ini adalah CFO atau Chief Financial Officer dan juga merangkap sekaligus sekretaris WorldCom. Nah, ini lain halnya dengan Ebbers, dia nggak mau mengunduran diri gitu ya, nggak mau ngakuin kesalahannya dan akhirnya mengalami pemecatan pada tahun 2002. Dia merupakan salah satu sekutu dekat Ebbers dalam menjalankan misinya, mengambil langkah manipulasi, pengubahan laporan keuangan yang tadi sempat sedikit sudah dibahas sama Mbak Risa, dan dia juga mendapatkan salah satu sanksi yang berat, yaitu menerima 5 tahun penjara karena perannya sendiri dalam skandal itu. Kemudian yang ketiga yaitu David Myers. Dia adalah wakil presiden senior dalam WorldCom dan auditor senior di sana. Nah, dia berperan sebagai the control dalam skandal ini. Mungkin dari rujukan yang kami dapatkan, dia salah satu yang mengatur gitu ya atas skandal ini. Nah, dia juga mengundurkan diri pada tahun 2002, sama halnya dengan Sullivan, karena dugaan keterlibatannya yang lambat laun itu makin terungkap. Nah, dia bersama dengan Ebbers dan Sullivan ini bertiga ini dia menjalankan manipulasi atas skandal ini. Cuman dia hanya dijatuhi hukuman 1 tahun dan 1 hari penjara karena mungkin perannya tidak terbukti secara signifikan. Next. Kemudian aktor selanjutnya dia ada Buford Buddy Yates. Dia adalah mantan direktur akuntansi di WorldCom dan dia didakwa dijatuhi hukuman 1 tahun 1 hari penjara karena perannya dalam skandal. Ini bukan pemeran utama ya, cuman pihak yang juga ikut terlibat gitu. Kemudian selanjutnya ada Betty Vincent. Dia adalah mantan direktur akuntansi perusahaan di WorldCom. Dia juga dijatuhi hukuman selama 5 bulan penjara, lebih singkat ya. Kemudian yang ke-6 selanjutnya yaitu Troy Norman. Dia adalah mantan akuntan untuk WorldCom. Dia jatuh hukuman percobaan 3 tahun untuk perannya dalam skandal tersebut. Jadi ini karena terkait ranah akuntansi ya, makanya yang terkait dengan akuntansi kena semua nih. Next. Nah, selanjutnya terkait dengan kantor akuntan publik Arthur Andersen. Untuk diketahui kan, kalau teman-teman pasti tahu ya ada istilah Big Four itu kan, ada tentang kantor akuntan publik yang berisikan PwC, Deloitte, KPMG, dan aduh satunya apa lupa saya. Nah, dulu itu ada istilah namanya Big Five. Nah, Big Five ini anggotanya itu salah satunya dia adalah Arthur Andersen ini, salah satu KAP besar waktu itu. Kemudian KAP ini juga yang berperan dan bersalah atas kejahatan besar dalam audit Enron. Mungkin sempat sudah dibahas ya waktu itu oleh kelompok pertama kalau nggak salah. Nah, terus mereka atas tindakan ini melalui wakilnya Kenneth Avery dan Melvin Dick selaku auditor utama yang mewakili Arthur Andersen dalam skandal WorldCom ini akhirnya terbukti bersalah.
mereka dituduh tidak berhati-hati dan skeptis dalam audit tahun 2001 dan mereka terhadap perusahaan dan seakan berkesan bahwa membiarkan kesalahan akuntansi yang dilakukan oleh WorldCom ini terjadi. Nah, selanjutnya DIK dilarang praktikan akuntansi sebagai hukuman ya. DIK dilarang melakukan akuntansi selama 4 tahun dan Avery dilarang selama 3 tahun. Selain itu juga dipastikan Arthur Andersen kehilangan citranya sebagai KP besar waktu itu dan juga karena terkait dari kasus WorldCom dan sudah pasti juga tadi yang saya sebutkan terkait dengan Enron, mereka sempat menyerahkan lisensi praktik kantor akuntan publiknya waktu itu. Bisa dilanjutkan? Belum, maaf. Kemudian yang selanjutnya Jack Grabman. Dia ini adalah seorang analis di Wall Street pada skandal itu. Dia memiliki hubungan yang sangat akrab dengan anggota kunci dari banyak organisasi besar di Amerika sehingga dia biasa memberikan nasihat keuangan kepada mereka sebagai pelanggan gitu. Jadi kayak mempengaruhi gitu ya agar seperti memberikan dorongan dan mempengaruhi banyak orang termasuk kliennya untuk membeli sekuritas WorldCom dan juga mendorong mereka untuk menjual kembali. Nah, dan akhirnya dia juga terkena larangan, dilarang seumur hidup dari bisnis sekuritas dan diperintahkan untuk bayar denda sebesar $15 juta. Kemudian yang selanjutnya John Sedmore, dia ini namun tidak dinyatakan bersalah dan tidak didakwa akhirnya, merupakan wakil ketua dewan sampai tahun 2002 ketika Ebers mengundurkan diri dan selanjutnya menggantikan Ebers menjadi CEO baru di WorldCom. Nah, dia tidak pernah didakwa dan dituntut dalam skandal ini ya, tidak terbukti bersalah. Nah, atas semua pemeran atau aktor yang tadi saya jelaskan di sini, salah satu atau mungkin satu-satunya ya, dan tim Cynthia Cooper dan tim ini adalah seorang aktor protagonis di sini, yang merupakan kepala auditor internal WorldCom. Dia membawa perbedaan akuntansi yang dia bawa beserta timnya untuk menjadi temuan gitu ya dalam hal ini. Nah, awalnya dia sempat dibujuk untuk mengabaikan masalah tersebut gitu ya, dibujuk untuk biar nggak usah diurus gitu. Nah, namun dia melakukan auditnya sendiri akhirnya terhadap perusahaan dan membandingkan dengan hasil audit yang telah dilakukan oleh KAP Arthur Andersen. Nah, dengan bantuan timnya dia menjadi seorang sosok whistleblower atas skandal di WorldCom. Kemudian disinilah dia berperan sebagai aktor yang menjadi perhatian kita pada presentasi kali ini. Ini terkait fraud detection melalui tindakan whistleblowing yang nantinya akan lebih dijelaskan mendalam pada sesi berikutnya oleh Mbak Tristi. Next. Selanjutnya kita bahas terkait dengan kategori fraud. Terkait dengan fraud triangle ya, dapat kita ketahui bersama bahwa salah satu teori atas penyebab dari fraud dapat dilihat melalui teori segitiga fraud atau fraud triangle. Nah, dalam teori ini kan terdapat 3 faktor utama, yakni pressure atau tekanan, opportunity atau kesempatan, dan juga rationalization. Nah, yang pertama terkait dengan pressure dimulai dari adanya penurunan pendapatan dan hutang yang semakin meningkat pada tahun 2000 atas dampak dari fenomena .com bubble, istilahnya seperti itu, atas perusahaan yang berkaitan dengan telekomunikasi dan teknologi waktu itu. Kemudian terkait dengan opportunity, yakni di mana mereka melihat adanya kesempatan untuk mengubah laporan keuangan yang mereka tempuh melalui 2 cara, berupa membukukan line cost sebagai pemasukan padahal pengeluaran dan meningkatkan pendapatan dengan entry akun palsu yang ditulis dalam akun pendapatan perusahaan yang tidak teralokasi. Yang ketiga terkait rationalization, di mana mereka merasionalkan fraud yang terjadi dengan tujuan untuk menjaga harga saham agar perusahaan dapat kembali berjalan normal dengan naiknya pendapatan. Kan sempat waktu itu drop gitu ya perusahaannya. Selanjutnya dalam fraud tree, 3 bagian lainnya di sini terkait dengan fraud tree dapat kita ketahui bersama bahwa dalam penggolongan utama fraud tree ini kan terbagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, dalam suatu skandal fraud yang tadi sudah disebutkan yang terbesar yang pernah terjadi di Amerika, menurut kami sudah sangat wajar bahwa fraud di sini menyangkut ketiga golongan fraud terkait korupsi, asset misappropriation, dan fraudulent statement secara asumsi. Namun karena dalam presentasi kali ini, hal ini bukan merupakan materi bahasan utama yang kami sajikan dan keterbatasan informasi dari rujukan terkait kasus yang kami bahas, kami akan lebih fokus pada fraudulent statement. Fraud yang paling berperan besar dalam skandal ini. Cuman melalui asumsi yang kami diskusikan terkait dengan korupsi, ini dapat diindikasikan melalui hal di mana Pak Ebers ya, si CEO-nya tadi itu menyalahgunakan wewenang sebagai pemilik untuk memperoleh keuntungan pribadi yang tadi sudah saya jelaskan terkait 400 juta US dollar. Kemudian juga ada suatu sumber yang mengungkapkan bahwa para petinggi ini juga sempat memanfaatkan dana
milik perusahaan untuk membeli mansion mewah bagi dirinya masing-masing. Kemudian terkait dengan aset misappropriation, melalui asumsi dan dugaan kami itu terjadi fraudulent disbursement berupa pemanfaatan aset untuk kepentingan pribadi yang dalam hal ini bisa kita artikan asetnya adalah kas yang sangat banyak tadi. Kemudian selanjutnya yang lebih kami tekankan terkait fraudulent statement bisa di next. Dalam skandal WorldCom terjadi fraudulent statement atau financial statement fraud yang dilakukan dengan memanipulasi data keuangan yang mempengaruhi income statement, balance sheet, from 10K, dan annual report. Nah, financial statement fraud ini secara definisi adalah kesalahan yang disengaja atas kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan melalui salah saji yang disengaja atau penghilangan jumlah pengungkapan dalam laporan keuangan untuk menipu pengguna laporan keuangan. Nah, hal ini terjadi di mana dilakukan kapitalisasi atas beban ke dalam total aset sehingga didapatkan nilai pendapatan yang lebih besar dari semestinya. Asumsinya gini misalnya, jadi beban yang seharusnya tercatat dalam laporan laba rugi itu dikapitalisasi ke dalam aset. Jadi kan otomatis pendapatan atau revenue kan makin besar gitu ya. Dan nantinya juga akan mempengaruhi kenaikan besaran laba. Jadi dibuat seakan laba dari perusahaan ini itu makin besar seperti itu. Bisa dilanjut. Nah, dalam bagian ini yang sempat sebelumnya juga sudah dibahas oleh kelompok pertama, jelaskan bahwa financial statement fraud itu dapat diindikasikan ke dalam kegiatan overstating atas nilai aset, pendapatan, dan laba, serta understating atas liabilitas, beban, dan kerugian. Di mana dalam kasus ini menurut kami salah satunya terjadi overstating atas pendapatan dan understating atas beban perusahaan. Next. Nah, ini terakhir, apabila kita kaitkan dengan FEM, terkait dengan skema atau kategori yang digunakan terkait financial statement fraud dalam skandal fraud ini, itu bisa kita golongkan ke dalam fictitious revenues dan concealed liabilities and expense. Fictitious revenues di mana terjadi misalnya dengan cara mencatat penjualan barang atau jasa yang tidak pernah terjadi. Nah, skema ini sebagian besar seringkali menggunakan data pelanggan palsu. Nah, dalam kaitannya dengan skandal ini terjadi pendapatan fiktif akibat pengelompokan beban yang dimasukkan ke dalam nilai aset. Kemudian yang kedua terkait concealed liability and expense. Ini adalah suatu skema yang paling sering digunakan dalam upaya manipulasi laporan keuangan dengan menyembunyikan atau tidak mencatat nilai transaksi beban atau kewajiban sehingga dapat berdampak pada meningkatnya pendapatan sebelum pajak. Dan dalam kaitannya dengan skandal ini terjadi pemanfaatan secara tidak tepat melalui pengkapitalisasian biaya daripada membebankannya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, dalam skema pada skandal ini terdapat red flags atau indikasi atas fraud ini, yakni berupa pertumbuhan usaha dan perolehan laba yang tidak biasa dibandingkan dengan perusahaan di industri sejenis waktu itu. Nah, selanjutnya terkait bagaimana fraud ini terungkap dan fraud detection terkait whistleblowing akan dijelaskan oleh Mbak Desti. Kepada Mbak Desti, waktu dan tempat disilakan. Ya, terima kasih Mas Irul. Ini berikutnya saya akan membahas tentang bagaimana fraud itu terungkap. Kita akan membahas tentang whistleblower-nya dulu. Next, Mas. Nah, tadi sudah sempat dijelaskan sama Mas Irul, whistleblower-nya ini Cynthia Cooper. Jadi Cynthia Cooper ini adalah Vice President dari Divisi Audit Internal WorldCom. Jadi dia menemukan sebuah kejanggalan pada laporan keuangan, kemudian dia melakukan investigasi dengan tim kecilnya. Next. Jadi fraud detection-nya ini ditemukan secara change itu kesempatan ya, dan memeriksa ada anomali dalam laporan keuangan. Dua inti ini yang menyebabkan fraud ini dapat terdeteksi. Next. Jadi ini kronologi bagaimana fraud itu dapat terungkap. Jadi dalam suatu pertemuan dengan auditor nih, biasanya kan setahun sekali ya, ada akun yang muncul namanya capital expenditure, terkait capital expenditure yaitu prepaid capacity, tadi sudah sempat dibahas, muncul nih, ada di laporan keuangan. Nah, di pertemuan itu ditanya prepaid capacity itu apa gitu, terus nggak ada yang tahu, tapi kenapa akun itu bisa muncul. Nah, si
Cooper ini sebagai Vice President curiga dong, kok bisa ada akun ini gitu. Terus dia itu pertama nanya ke kepala akuntan yang tadi saya lupa namanya siapa, sudah disebutkan sama Mas Irul, dia yang kepala divisi akuntannya, dia juga nggak tahu katanya, loh kok bisa gitu. Terus akhirnya kebetulan dia itu punya satu anak buah yang ahli IT. Nah, mereka mencari tuh akun itu, mereka masuk ke sistem akuntansi WorldCom perusahaan untuk mencari prepaid capacity ini apa gitu. Nah, dari akun prepaid capacity ini muncul ada pemindahan saldo dari income statement ke balance sheet, dari expense ke aset. Jadi ada harusnya itu expense malah jadi biaya kapitalisasi. Terus saat itu Cooper nanya, karena si kepala akuntan yang nggak tahu, dia meminta penjelasan kepada CFO Sullivan-nya, tapi terus Cooper juga pengen ngajuin untuk pengadaan audit atas capital expenditure itu. Kebetulan kan tadi sudah dijelaskan kalau tadinya mereka auditor eksternalnya Anderson. Nah, karena Anderson kena kasus Enron, diambil alih oleh KPMG audit atas WorldCom. Next. Nah, ini tadi jadi diteruskan oleh KPMG. Nah, saat itu karena Cooper sudah ngelapor ke KPMG minta dong penjelasan ke CFO-nya, si Sullivan-nya. Nah, Sullivan-nya sama Myers itu tadi controller-nya sudah memberikan penjelasan terkait akun prepaid capacity itu, tapi KPMG sama waktu itu sudah melapor ke SEC juga, itu nggak terconvince gitu. Ini apa, akun apa, dan saat mereka cek itu tidak sesuai dengan GAAP. Nah, Cooper sama tim itu saat melakukan pengumpulan bukti investigasi atas fraud itu, mereka tuh sampai diam-diam melakukan investigasi itu, karena pas pertamanya itu juga, pas nanya ke Myers sama Sullivan-nya juga, mereka tuh nolak buat ngasih tahu, terus kayak gak usah lu ikut campur sama urusan gue gitu, bahasa kasarnya kalau dari yang kami tangkap di bacaannya ya. Terus sampai ngerjain diem-diem malam-malam, karena saat melakukan prepaid capacity itu, nyari akun prepaid capacity di sistem, itu sistem akuntansinya sampai error, saking banyaknya saldo yang dipindah gitu. Terus akhirnya Board of Director dan KPMG-nya menyadari fraud, terus kemudian udah tuh lapor ke SEC, akhirnya itu kalau nggak salah Juni 2002 skandal terbongkar dan WorldCom mengajukan kebangkrutan. Ini inti besarnya aja ya kenapa fraud itu bisa akhirnya ketahuan gitu. Next. Nah, ini ada tiga hal yang dimanipulasi sama utamanya sih sebenarnya Ebers, tapi si Sullivan-nya tuh jadi kaki tangannya gitu. Yang pertama line cost, release of accruals, terus shifting line cost jadi capital expenditure, sama mengakui line cost sebagai pendapatan yang tidak teralokasi, di mana semuanya itu tidak sesuai dengan GAAP. Next. Nah, ini untuk contoh yang tadi saya sudah sebutkan, untuk penyesuaian line cost accrual, kan teman-teman udah tahu ya, misalkan ada accrual atas expense itu. Nah, itu kan dihapus gitu sama si Sullivan-nya. Itu minta tolong sama, tadi saya lupa, terus ketua divisi akuntannya ini. Nah, dia tuh bikin akun account payable atas cash paid to supplier sama line cost expense release. Jadi expense-nya itu hilang, sedangkan account payable-nya juga hilang gitu. Terus biaya operasional yang dikapitalisasi sebagai aset, yaitu itu contohnya beban jaringan jadi aset komputer. Terus mengakui adanya pendapatan yang tidak teralokasi. Nah, itu ada akun corporate unallocated revenue, padahal itu nggak ada, tiba-tiba muncul aja gitu. Next. Nah, dari penemuan Cooper, sebenarnya tuh tadi yang pas line cost release itu sudah diduga menimbulkan kerugian 3,3 miliar US dollar. Tapi saat ketahuan, pas masa skandal terbongkar, itu ketahuan kerugian yang disebabkan itu 3,8 miliar dolar atau 35 triliun rupiah, ngalahin Enron yang padahal baru kebongkar setengah tahun sebelumnya, menjadi fraud terbesar dalam Amerika. Next. Nah, ini symptoms atau gejala atas fraud tersebut. Yang pertama itu ada accounting anomalies.
Nah, accounting anomalies ini terdiri dari faulty journal entry sama adanya akun yang tidak jelas dan mencurigakan. Jadi sebenarnya accounting anomalies ini bisa terjadi karena paksaan atasan ya, si Ebers nyuruh Sullivan nyuruh Myers nyuruh Yates, oh ya tadi namanya Yates, maaf saya lupa, terus nyuruh tadi dua akuntannya Vincent dan Norman. Terus pengendalian yang lemah dan keabaian pemimpin lainnya juga jadi faktor symptoms fraud-nya itu. Terus untuk faulty journals itu yaitu beban line cost malah dikapitalisasi, nggak dibebankan sesuai seharusnya. Terus kan expense yang berkurang meningkatkan profit dan kapitalisasi aset malah ningkatin aset itu sendiri. Terus yang kedua ada internal control weakness, itu kelemahan pengendalian internal. Jadi sebenarnya dari semenjak Cooper bekerja di WorldCom, kalau nggak salah tahun 97, divisi audit internal itu kebetulan memang kurang berkembang. Nah, sebenarnya nggak terlalu dari yang kami baca nggak terlalu dijelaskan entah kenapa Cooper itu sama Ebers itu relasinya kurang baik. Jadi saat Cooper minta tambahan pegawai di audit internal itu, Ebers tuh nggak mau ngasih. Jadi si Cooper itu kerjaannya banyak, orangnya sedikit, makanya pengendaliannya jadi lemah. Terus ada beberapa pengendalian internal yang disarankan oleh Cooper itu nggak dijalanin sama ya jajaran atas direktur utama seperti Ebers dan teman-teman dan Sullivan dan teman-temannya. Next. Terus untuk yang ketiga ada analytical anomalies. Ini contohnya tadi sudah disebutkan ya, vendor melakukan tagihan lebih besar dari pekerjaan yang dilakukan. Sama tips and complaint, yaitu tip dari karyawan. Ini karena statusnya Cooper sebagai karyawan ya. Jadi Cooper menemukan anomali atau kejanggalan itu, terus lalu dilaporkan. Nah, sebenarnya lagi sebelum Cooper maksudnya melakukan investigasi atas prepaid capacity tersebut, dia itu dapat artikel dari seorang mantan financial analyst di WorldCom bahwa ada vendor yang melakukan tagihan, ini terkait analytical anomaliesnya, ada vendor yang melakukan tagihan ke WorldCom, jadi misalkan tagihannya 100 juta, tapi pekerjaan yang dilakukan si vendor ini nyaris nggak ada gitu, atau beli barang baru tapi vendornya itu ngasihnya barang lama kayak gitu. Itu jadi dari situ sebenarnya sudah ada kecurigaan Cooper itu sebelum prepaid capacity, tapi pas prepaid capacity tambah curiga lagi gitu Coopersnya. Next. Jadi untuk jenis menyesuaikan materi ya, untuk jenis fraud detection-nya audit internal, sumber penemuan fraud-nya berarti karyawan, yaitu si Cooper ini sebagai divisi audit internal. Namun durasi penemuan fraud-nya ini lebih dari setahun. Nanti kebetulan mungkin akan dijelaskan Pak Peter, memang kebanyakan fraud ini ditemukannya cukup lama. Untuk jenis fraud-nya tadi dari 3 itu, ini masuk fraudulent statement atau kecurangan laporan keuangan. Next. Ini saya tambahkan sedikit untuk materi, ada profiling pelaku. Jadi, kenapa kenapa Ebers melakukan memaksa untuk meningkatkan target profit, itu dia mengejar target Wall Street, tadi udah sempat dijelaskan. Jadi biar tetap menjaga harga saham WorldCom, itu kan harus ada target dari Wall Street. Nah, makanya untuk mengejar target itu dia melakukan fraud. Terus Sullivan sebagai kaki tangannya Ebers itu punya 3 anak, maksudnya sebagai tulang punggung keluarga, makanya dia terpaksa melakukan fraud itu. Nah, terus Myers kenapa ikut melakukan fraud? Karena dia merupakan sahabat Sullivan, jadi mereka sama-sama ya kong kali kong gitu ya, karena kenal, karena sahabat dekat gitu. Terus Yates itu sebagai Myers sebagai atasan Yates, makanya Yates juga cuma bisa nurut. Vincent dan Norman juga sebagai akuntan juga cuma bisa nurut karena mereka tulang punggung dan ya mereka cuma bawahan gitu. Untuk penjelasan fraud sampai situ nanti mungkin jika teman-teman masih bingung, bisa ditanyakan lagi, soalnya saya takut lupa-lupa. Oke, selanjutnya Mas Eko, silakan. Baik, untuk selanjutnya, terkait penyebab dan dampaknya. Nah, menurut kami, kasus WorldCom ini sebenarnya terjadi pada saat waktu itu oversupply yang sangat besar pada kapasitas telekomunikasi. Nah, pada saat itu permintaan berkurang karena .com bubble-nya waktu itu berakhir, dan saat itu perekonomian sedang mengalami resesi. Nah, hal ini menyebabkan pendapatannya berkurang, sementara utangnya itu tinggi. Utangnya ini kan
dia gunakan untuk mendanai dalam ekspansi bisnis. Contohnya dalam mengakuisisi atau memerger si MCI itu kan dibutuhkan biaya yang tinggi. Nah, itu mereka menggunakan memakai untuk akuisisinya itu menggunakan utang. Nah, adapun untuk sebab khususnya menurut kami, pertama ada internal control yang lemah. Manajemen operating system, kurangnya staff audit internal. Tadi sudah dijelaskan bahwa ketika si Cooper meminta tambahan staff itu ditolak oleh CEO-nya. Kemudian kurangnya pengetahuan komite audit dan top employee yang menghindari penerapan kontrol. Selanjutnya yang kedua, ada kekurangan cermatan dari auditor. Itu dalam hal ini si Anderson-nya karena tidak mampu mendeteksi falsified revenue. Dan ada juga keterbatasan audit bahwa dalam penugasnya itu kan untuk perform standar audit, bukan fraud audit. Nah, kemudian ada tindakan yang mengabaikan terhadap ketentuan GAAP dan untuk tim accounting-nya juga mereka masih kurang kesadaran dalam etik accounting. Nah, kemudian juga di WorldCom itu sendiri mereka tidak memiliki rencana strategis dan gagal mengintegrasikan sistem dan kebijakan dengan perusahaan yang diambil alih. Dalam hal ini kesulitan utamanya adalah menggabungkan sistem antara yang sudah dimiliki WorldCom saat itu dengan MCI. Kemudian untuk fraud diamond, pressure untuk tekanannya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Irul, yakni bahwa CEO-nya ini mengalami tekanan untuk gimana caranya agar dia bisa menaikkan saham WorldCom. Akhirnya karena dia berelasi dengan yang dari Wall Street tadi, CEO-nya ini meminta si CFO-nya agar ada peningkatan hasil untuk memenuhi ekspektasi dari analisis yang di Wall Street. Terus ada opportunity, itu kekurangnya good ethical character. Kemudian internal kontrolnya lemah dan waktu itu internal auditnya itu semacam dibatasi pergerakannya. Dia aksesnya diperkecil, dipersempit dan dikurangi akses terhadap financial statement-nya. Kemudian untuk rasionalisasi waktu itu mereka hanya berpikir bahwa kejadian ini itu hanya berlaku untuk interval ketiga di tahun 2002, mohon maaf bertukar. Nah, mereka juga berpendapat bahwa ekonomi dunia ini akan mengalami perbaikan dan tidak ada pihak-pihak yang dilukai dalam hal ini. Sementara mereka sendiri juga beranggapan bahwa mereka memiliki reputasi yang dalam memaintain hal-hal semacam ini. Nah, kemudian didukung dalam hal ini kapabilitas bahwa CFO dalam hal ini bekerja sama dengan tim accounting-nya. Terus untuk dampak terhadap perusahaan, saham WorldCom yang tadinya menurun semakin anjlok, citranya semakin memburuk, kemudian para pegawai WorldCom yang memiliki saham perusahaan sebagai bagian dari dana pensiun mengalami kerugian. Nah, akhirnya pihak WorldCom memberhentikan sekitar 20% atau 17.000 karyawan dari total 85.000 karyawan. Kemudian mereka juga mengikuti program perlindungan kebangkrutan. Akhirnya tadi si CEO-nya juga mengundurkan diri, terus CFO-nya dipecat. Kemudian WorldCom berubah menjadi MCI. Dan tahun 2006 WorldCom ini dibeli oleh Verizon. Terus untuk terhadap investor, dari salah satu sumber mengatakan bahwa pension fund kehilangan $300 million. Adapun sumber lain menyebutkan bahwa para investor mengalami kerugian hingga $100 million, $100 million. Nah, terkait regulasi, sebelum kejadian WorldCom ini kan ada kejadian Enron. Nah, dengan adanya kejadian WorldCom ini, pembahasan dan pengesahan mengenai SOX dipercepat dan dibentuk pula PCOAB, Public Company Accounting Oversight Board tahun 2002 dalam rangka mencegah kelemahan pengendalian internal kontrol perusahaan publik. Nah, ternyata dampak skandal ini juga berimbas ke pihak kompetitor. ANT misalnya, mereka karena
kasusnya WorldCom ini mereka merestrukturisasi diri secara signifikan agar bisa tetap bersaing dengan WorldCom, misalnya memecat 20.000 karyawan dan memanfaatkan tindakan pemotongan biaya lainnya. Kemudian sprint, mereka melakukan ekspansi yang tidak masuk akal. Mereka menyebut dengan foolish investment dan harga rendah yang tidak berkelanjutan. Nah, kemudian untuk mitigasi dan lesson learn-nya, ini lebih ke pencegahan. Mungkin para akuntan wajib memahami dan melaksanakan kode etik. Kemudian perusahaan hendaknya menciptakan good ethical culture, misalnya honesty, openness, integritas, asistensi pendampingan. Kemudian hendaknya juga bahwa perusahaan memperkuat risk management, internal control, dan peran auditor internal. Kemudian juga menyediakan layanan pelaporan, hotline, whistleblower system. Dan ini untuk yang pihak auditor eksternal penting untuk tetap menjaga skeptisisme. Kemudian juga perlu dibuat standar audit yang secara spesifik ditujukan untuk menemukan fraud specific examination. Terus kemudian untuk lesson learn-nya mungkin bahwa luaskan jangkauan hingga menembus batas yang tak terbatas dengan tetap membatasi diri melalui pelaksanaan etik, budaya organisasi, dan pengendalian internal yang baik. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jaringan, WorldCom terus berusaha mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi bisnis, namun agar sebaiknya juga tetap memperkuat atau membatasi diri melalui pelaksanaan kode etik, kemudian budaya organisasi yang baik, dan pengendalian internal yang kuat. Nah, jika alarm berbunyi dan tidak dapat lagi berbuat apa-apa atau sudah bingungan melakukan apa lagi untuk mencegah hal yang lebih buruk, tiup saja peluitnya. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Silakan Mas, langsungnya dipandu untuk tanya jawabnya. Baik. Kok, silakan. Siap, terima kasih Pak. Baik, untuk teman-teman yang apabila memiliki pertanyaan dan sebagainya, kami persilakan. Izin nanya, Mas. Ya, silakan Mas. Tadi kan disebutkan, kalau nggak salah kan ini ya, salah satu pelanggaran fraud-nya itu fraudulent statement atau pelanggaran dalam melaporkan keuangan. Nah, disebutkan tadi, kalau nggak salah masih perlu jelasin, fraudulent statement itu ada overstatement akun dan understatement akun ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, overstatement dan understatement akun-akun di laporan keuangan itu kan bisa jadi merupakan sebuah kesalahan akuntansi yang tidak disengaja. Nah, sedangkan kita tahu sendiri di penjelasan Pak Peter Mas sebelumnya, kalau fraud ini kan bukan merupakan kesalahan ya, di mana fraud ini kan ada unsur kesengajaannya. Nah, untuk dari segi auditor sendiri, kira-kira gimana sih untuk mendeteksi bahwa si understatement apa overstatement akun ini merupakan dalam tanda petik ada unsur kesengajaannya, Mas? Paling itu sih. Baik, terima kasih Mas Ito. Mohon izin Pak untuk kami diskusikan terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman, kami persilakan. Izin bertanya, Mas. Ya, silakan Mas. Tadi belum paham kenapa ya kok dampaknya bagi kompetitor, terutama sprint itu dia kok malah melakukan ekspansi yang tidak masuk akal atau foolish investment itu maksudnya seperti apa ya? Terima kasih. Siap, terima kasih Mas. Izin Mas, izin bertanya. Iya Mas, silakan Mas. Tadi kan whistleblower-nya itu intinya dari internalnya ya, maksudnya dari dalamnya yang mengetahui. Misalnya nih, dalam kejadiannya itu ternyata audit internalnya pun itu ikut terlibat gitu. Nah, gimana untuk mendeteksinya kalau udah dari dalamnya juga udah terkena gitu, udah tertutupi gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Afif. Untuk teman-teman mungkin sesi pertama ini kita batasi 3 pertanyaan terlebih dahulu. Mohon izin Pak dan teman-teman kami diskusikan terlebih dahulu.
Mohon izin menjawab untuk pertanyaannya Mas Yasin tadi terkait dampak ke kompetitor ya Mas ya. Baik. Ya benar Mas. Jadi Mas ini dampak ini sebenarnya bahwa WorldCom ini kan dia terus berkembang. Dia terus berkembang melalui cara-cara tadi, misalnya dia melakukan ekspansi bisnis, dia mengakuisisi atau merger dengan perusahaan lain sehingga semakin besar gitu. Terus juga reputasinya waktu itu besar. Nah, dengan ibaratnya cara-cara yang mungkin kurang dihalalkan gitu tadi kan. Nah, si kompetitor ini, si Sprint itu dia mengimbangi bagaimana caranya dia agar bisa tetap bersaing gitu Mas. Dia tetap bisa bersaing dengan WorldCom. Seperti itu sih intinya, dia lebih ke mengimbangi cara-cara WorldCom dia bisa agar bisa bersaing gitu. Oh, berarti yang dia lakukan itu sebelum fraudnya diketahuan ya Mas ya? Betul Mas, ini sebelum fraudnya ibaratnya ketahuan, jadi yaitu dalam rangka persaingan bisnis tadi. Berarti setelah fraudnya ketahuan, tidak diketahui ya apa yang mereka lakukan, para pesaingnya terutama. Untuk yang terhadap kompetitor ini, untuk yang setelah fraudnya ini ketahuan itu dari kami sendiri juga kurang informasinya bagaimana. Tapi kalau yang mungkin mereka merasa bahwa karena kompetitor berkurang sehingga lebih baik itu menurut logis kami. Cuma seberapa jauh dan itu belum kami ketahui. Siap Mas, terima kasih banyak. Siap, terima kasih banyak Mas Yasin. Saya mau coba jawab pertanyaannya Mas Rido. Jadi untuk bagaimana mendeteksi kalau sebuah akun tuh karena sengaja apa bukan gitu ya. Nah, kan kalau audit itu kan kita sudah tahu ya ada banyak jenisnya. Nah, kalau misalkan kita tahu ada saldo atas akun gitu ya, misalkan yang berbeda gitu sama saldo dari periode sebelumnya. Biasanya kan indikasinya itu ya. Nah, auditor internal tuh maksudnya bisa dari audit eksternalnya, maksudnya itu bisa melakukan audit khusus atas akun tersebut. Nah, jadi nanti pas ngaudit atas akun tersebut kan ketahuan ya, misalkan ada saldo yang material apa enggak. Nah, kalau menurut kami tuh kalau misalkan saldonya material, kemungkinan besar itu sengaja. Kalau nggak sengaja, kalau kecil kan wajar gak kelihatan, kan kalau besar masa nggak sengaja sih, kan pasti orang yang melakukannya atau yang nyatet kan tahu kalau itu salah, pasti dibetulin kalau material gitu. Nanti mau ditambahin Mbak Risa mungkin. Ya, izin menambahkan terkait gimana auditor bisa membedakan apakah itu disengaja atau kesalahan akuntansi yang tidak disengaja. Kalau dari kasusnya WorldCom ini tadi, di kronologinya kan memang seperti ada unsur kesengajaan karena direncanakan sama CEO-nya, kemudian CFO-nya juga direncanakan sekongkol bersama CEO CFO-nya, kemudian bagian akuntansinya pun juga mendukung dengan melakukan jurnal-jurnal tersebut gitu. Jadi ada red flags juga buat si auditor internalnya, ada sinyal kalau tadi si CFO-nya itu juga minta penundaan penyelidikan. Nah, itu kan berarti ada sinyal bahwa memang terjadi skandal yang disengaja tapi disembunyikan, seperti itu. Bagaimana Mas Rido? Berarti kalau yang bisa saya tangkap dari jawaban Mbak Desi dan Mbak Risa, kalau dari itu tadi dari materialitas nilai itunya ya Mbak, nilai overstatement atau understatement-nya, sama kalau tadi kan red flag-nya berarti terkait semacam apa ya, tindakan atau perilaku yang mencurigakan gitu ya dari internal perusahaan mungkin ya Mbak Risa ya. Iya, karena ditambah adanya kecurigaan atas akunnya, kemudian kecurigaannya itu ditambah karena sikap CFO-nya ini yang nggak mau diaudit gitu, Mas. Iya, berarti ada profiling juga. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih, Mas. Cukup jelas jawabannya.
Gimana dari kelompok 5 sudah semua? Izin Satu Pak, masih pertanyaan, ada Bapak. satu pertanyaan Oh iya. lagi, Pak. Saya coba jawab ya untuk pertanyaan Mas Afif ya tadi ya. Jadi dari beberapa penelitian yang kami baca di WordCom, sebetulnya jajaran atas baik eksekutif dan maksudnya komisarisnya, board of director benar ya, itu diasumsikan itu sebenarnya mereka sudah tahu lama mengenai fraud yang dilakukan di WordCom, karena itu nominalnya besar ya, walaupun maksudnya di cover dengan cantik gitu ya, jadi nggak kelihatan, tapi kan sebenarnya fraudnya besar, jadi sebenarnya sudah pada tahu tapi abai. Nah, itu kan juga sebuah sikap yang salah. Nah, kalau misalkan memang audit internalnya itu terlibat, mungkin dari kelompok kami ya, menurut kami tetap akan terungkap, cuma mungkin lebih lama. Karena tidak mungkin kayak tadi misalkan line cost release, itu kan mereka kan ngehilangin si accrual expense ini. Lama-lama kan tapi biaya accrual itu akan habis. Nanti perusahaan gimana cara menutup apa sih bahasanya, menutup fraud itu. Lama-lama kan pasti akan kebongkar mungkin, tapi lebih lama nih misalkan si Cooper-nya ternyata ikut-ikutan fraud kayak gitu. Terus lagi dari misalkan tadi si kan dapat tip ya, bahasanya tuh bahasa Inggrisnya tip. Cooper itu tahu curiga gitu atas fraud yang terjadi di perusahaannya, itu karena ada financial analyst. Jadi namanya juga TBK ya, sahamnya dimiliki publik gitu. Itu sebenarnya banyak mata yang sadar akan kecurangan fraud yang terjadi. Mungkin hanya lebih lama aja sih kayaknya mungkin terungkapnya gitu. Tidak mungkin selamanya fraud itu bisa terjadi kayak gitu. Mungkin mau ditambahin teman-teman, itu kalau dari satu jurnal sih, sama beberapa kata dari buku Cooper ini nulis buku juga soalnya. Gimana? Kalau nggak, kayaknya udah cukup, Mas Afif. Mungkin ada yang masih bingung. Ya, Mbak. Nggak apa-apa, cuman pengen tahu kan tadi fraud. Ini kan intinya membahas gimana sih fraud detection gitu. Maksudnya, kalau dari internalnya itu sulit untuk tahu karena dia ikut terlibat gitu. Berarti, apakah emang nanti tinggal nunggu waktu gitu untuk mengetahui fraud itu terjadi, atau ada dari pihak eksternal kecuali auditor eksternal, selain auditor eksternal gitu. Cuman udah menjawab sih, Mbak. Terima kasih. Ya, nggak apa-apa, ini saya tambahin aja. Mungkin nanti Pak Peter ngebahas sih di materinya juga. Di materi beliau tuh menyampaikan bahwa dari berbagai whistleblower, selain internal audit, itu ada juga dari eksternal, terus ada juga dari pegawai biasa ya. Maksudnya kan kebetulan kalau Cooper ini kan Vice President, ada juga yang pegawai bawah yang mengetahui ada sesuatu, dan kalau sebesar itu pasti ketahuan sih gitu. Nah, mungkin tapi kenapa mungkin lebih ke waktu, mungkin keberanian mereka untuk menyampaikan apa sih, jadi whistleblower, karena keberanian jadi whistleblower itu kan cukup ya susah gitu ya. Gitu. Jadi ada dari karyawan, dari eksternal, baik dari komisaris, terus dari vendor juga bisa kayak gitu. Itu mereka semua bisa jadi whistleblower. Terima kasih, Mas Afif. Terima kasih, Mbak. Baik, itu teman-teman. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Mas Eko izin nanya. Ya, Mas. Silakan, Mas.
Ya Mas Eko, pertama makasih teman-teman presenter ya, bagus presentasinya, keren. Yang bikin saya penasaran nih, kalau nggak salah tadi di slide-nya Mbak Risa yang di timeline itu, kalau nggak salah dengar saya, apa jangan-jangan tadi saya ngantuk gitu pas dengerinnya. Jadi kan pas di timeline di 2002 tuh CEO-nya ngundurin diri dan diketahui perusahaan meminjamkan 415 juta dolar kepada CEO-nya. Nah, kalau nggak salah tadi penjelasannya itu kayak apa ya? Kayak itu tuh dikasih soft loan gitu, pinjaman ke CEO-nya supaya CEO-nya nggak jual sahamnya gitu kan, karena sahamnya waktu itu lagi turun tadi kalau nggak salah penjelasannya. Pertanyaan saya sih gimana ya? Apakah ini trik dari CEO-nya aja biar dapat duitnya lebih cepat? Maksudnya gini, kalau misalkan tadi kan Mbak Dresti bilang kalau misalkan kasus-kasus kayak gini tuh memang cenderung selesainya lama gitu ya, ketahuannya lama. Nah, kalau dia misalkan CEO-nya kan misalkan dijual sahamnya dalam jumlah yang signifikan, otomatis kan itu jadi sinyal ke pasar gitu yang mungkin malah membuat terciumnya bau busuk fraud ini makin cepat gitu kan. Nah, tapi di sisi lain CEO-nya mungkin butuh duit gitu. Nah, apakah ini memang kayak taktik CEO-nya aja biar fraud-nya terciumnya lebih lama, tapi dia secara ini juga masih dapat keuntungan material berupa pinjaman tadi yang terlepas nanti di akhir kasusnya bakal seperti apa gitu. Itu aja mungkin, yes. Makasih. Siap. Terima kasih Mas Sofyan atas tanya. Mohon izin berdiskusi terlebih dahulu ya. Izin menjelaskan yang ditanyakan Mas Sofyan terkait pinjaman ke CEO-nya. Jadi kalau dari sumber yang kami baca itu, ketika si WorldCom ini ada di puncak kejayaannya, si CEO ini pun menjadi salah satu orang terkaya di US gitu. Nah, kemudian ketika si WorldCom mengalami kemunduran, penurunan, kemudian dia harga sahamnya jatuh, si CEO ini sebagai salah satu pemegang saham yang besar juga, dia itu juga jadi mengalami masalah keuangan pribadinya gitu. Nah, kemudian si board of directors-nya itu mengetahui kalau si CEO ini punya pegang banyak sahamnya WorldCom, kemudian dia mengalami kesulitan finansial pribadinya karena si board of director perusahaan ini takut nanti sahamnya semakin dijual besar-besaran oleh si Bernard Ebbers, kemudian harga sahamnya semakin turun, makanya akhirnya dipinjamkan sebanyak itu oleh perusahaan itu untuk mencegah biar si CEO ini nggak jual saham dan harganya nggak semakin anjlok gitu. Nah, sebenarnya sih itu memang ada semacam, kalau tadi kayak Mas Irul jelaskan kategori fraudnya, mungkin di sini juga ada semacam korupsi sama kolusinya karena itu memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadi gitu. Jadi si pinjaman itu akhirnya digunakan oleh CEO untuk menutup utang-utang pribadinya dia supaya dia nggak menjual sahamnya WorldCom. Itu sih Mas sebenarnya ceritanya. Mungkin kalau ada teman-teman lain yang mau menambahkan. Izin nambahin Mbak Risa. Iya, itu Mas Sofyan faktor pengendalian internal lemah juga. Jadi soft launch-nya itu di ACC gitu sama perusahaan tanpa melalui, kalau nggak salah kan biasanya ada persetujuannya dulu gitu ya kalau misalkan mau melakukan maksudnya ngasih loan ya, ngasih pinjaman ke CEO-nya, tapi itu dilakukan tanpa persetujuan itu, jadi langsung ngasih aja. Di situ pengendalian internalnya memang sangat-sangat kurang. Siap. Berarti BOD-nya yang keren ya, jadi kayak nawarin duluan gitu supaya saham kita nggak jatuh nih, biar fraudnya makin. Oke, thank you, presenter.
Ya, mungkin demikian ya teman-teman presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah ya, tadi sorry ada telepon organ harus diberangkat kalau kami. Sudah presentasinya? Siap, sudah Pak. Sudah ya, oke. Tadi dari kelompok 5 udah presentasi terkait WorldCom, fokus di deteksi fraud-nya ya. Kenapa fraud-nya bisa terungkap seperti itu. Sebenarnya ada banyak tulisan tuh Mas, kalau mau cerita ada biografi Cynthia Cooper juga. Dapat belum? Udah baca belum? Dari kelompok 5. Tadi belum tereksplor jauh tuh sebenarnya ya, teman-teman. Kalau bisa dieksplor lagi, menarik tuh ceritanya terkait dengan berbagai hal ya. Tantangan ketika diungkapin bagaimana dia kerjanya malam-malam. Tadi udah disampaikan ya? Biar nggak ketahuan sama manajemen. Ya. Jadi malam-malam dia mulai beraksi, lakukan audit, ya ngumpulin bukti-bukti segala macam. Kalau waktu siangnya seolah-olah nggak ada apa-apa seperti itu. Jadi sampai seperti itu di WorldCom kondisinya ya. Di kita pernah kayak gitu, pernah juga. Ada juga kayak gitu. KI yang melakukan hal seperti itu ada di salah satu kantor, saya tahu persis ya, karena kami kemudian follow up hasil dia. Bagus itu. Jadi dia bekerjanya ya tadi, ketika malam, karena yang terlibat kepala kantornya waktu itu ya, jadi di luar kalau kepala kantor. Terus pas kepala kantor lagi cuti gitu, mereka baru kerjain data-data segala macam. Ada kejadian kayak gitu, makanya nih deteksi fraudnya menarik sebenarnya, satu hal yang menarik juga ya. Oke, kita beri applause dulu nih untuk kelompok 5. Terima kasih banyak atas presentasinya. Applause pakai itu aja di chat ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa memberi pencerahan ya, insight baru kepada teman-teman. Saya lanjut ke materi. Materi mungkin saya nggak jelasin tuh, banyak benar materinya tuh. Karena saya coba combine dari beberapa buku ya. Paling utama ada dari ACFA, dari bukunya Forensic Audit, Forensic Accounting ya. Terus Zimbelman, ada dari Tuana Kota, saya combine semua jadi satu. Jadi makanya ada ngomong profiling, ada ngomong detect segala macam tuh nanti biar saya jelasin mungkin lebih ini lagi. Terus sebelumnya ada pertanyaan terkait WorldCom yang ini masih mau perlu di ini. Sambil saya nunggu. Saya udah bisa share screen ya? Posisi siapa nih? Sudah bisa, Pak. Oh, sudah. Oke. Yuk, mari Pak. Oke, udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kecilan. Gimana? Ada lagi yang tanyakan terkait tadi WorldCom? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi ya. Saya nggak akan jelasin satu persatu terkait materi ini, jadi saya akan jelasin flow-nya aja ya, materi ini kenapa disajikan seperti ini. Pertama tuh yang perlu kita pahami terkait anti-fraud control ya. Ini perlu saya sampaikan di awal ya. Jadi ketika kita bicara anti-fraud control itu ada 3 ya, ada fraud prevention, detection, sama investigation ya. Jadi paling pertama itu pencegahan, kemudian deteksi, terakhir itu penindakan ya. Kalau
bahasa ini ya. Jadi bagaimana supaya mengeliminate ya, menghilangkan kasus fraudnya ya, seperti itu. Jadi kalau terkait prevention, kalau di saya memang lebih ke ini, nanti alurnya itu pertama kita mengenali fraud dulu, yang saya sampaikan di awal ya, dari financial statement fraud, sampai kemarin terakhir computer fraud, kemudian hari ini kita bicara detection, ya walaupun sebenarnya banyak nih. Saya punya, kalau yang senang IT itu saya ada data analytic for fraud detection, ya itu sesi satu hari sendiri, ya mau pakai Excel atau mau pakai Tableau, bisa saya ini sampaikan sebenarnya. Cuma kita bicara ini aja nih, konseptualnya aja. Kemudian nanti setelah investigasi, kita akan bicara teknik-tekniknya terkait dengan investigasi atau forensiknya ya. Ada digital forensik, ada follow the money, sampai terakhir nanti di akhir 2 pertemuan terakhir baru kita ngomong fraud prevention. Ya, saya taruh begitu karena kenapa? Karena kalau kita mau mencegah, ya kita harus paham dulu nih anatominya. Kemudian juga paham mengenai bagaimana sih mendeteksinya, ya baru kita bisa bicara ngomong pencegahan seperti itu. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk. Nah ini saya itu berapa kali sering itu men-challenge teman kayak KPK gitu segala macam. Saya pernah diskusi itu bilang gini, ya teman-teman kalau mau ngomong pencegahan harus paham dulu anatomi segala macamnya ya. Di Indonesia seperti apa gitu. Jangan ujuk-ujuk berangkat dari kasus yang ada kemudian seringkali kan hanya pencegahan itu berlangsung hanya berangkat dari hasil kasus yang mereka tangani. Ya, itu hanya penyelesaian yang parsial, pencegahan yang parsial. Ya. Bagaimana kita bangun framework yang lebih lengkap seperti ini. Oke ya. Dan kami di Kementerian Keuangan juga lagi bangun integrity framework ya, framework integritas. Sebenarnya hampir sama dengan anti fraud control ya. Cuma masalah penamaan aja. Oke. Ini reality, expectation, ya sebenarnya nih, ada yang paham nggak gambar ini nih? Ada yang mau komen nggak? Kenapa ada gambar ini nih? Realitasnya apa tuh? Pohon lagi kebakar ya? Sepertinya itu fall sama winter deh, Pak. Jadi kayak mendekati ujung kematian kalau yang realitinya. Karena kan pas winter jadi meranggas. Iya. Tapi yang ini kan di sini kan ada di sendirinya ada ini segala macam ya. Ya. Jadi realitasnya itu ada apa tadi Mas siapa? Ade, Pak. Mas Ade ya, bagus tuh Mas Ade. Jadi ini kan pertama ya realita itu kita akan menghadapi realita ya. Ada saat mungkin pohon itu terlihat bagus ya kalau tahu bunga sakura gitu ya, pohon sakura, bunga sakura itu ya kalau lagi berkembang, lagi berbunga ya indah ya. Coba dilihat pas lagi tadi Mas Ade bilang pas lagi musim dingin ya cuma batangnya doang gitu ya kan. Karena rontok semua gitu. Ya. Ya. Tapi ekspektasi orang pengennya kan ini mungkin yang four season ya, yang ada 4 musim ya. Ekspektasi orang pengennya kan kelihatan terlihat indah semua ya seperti itu. Ini ya teman-teman bisa menafsirkan sendiri lah terkait ini kan, terkait fraud itu. Ini ada cerita terkait fraud detection sama di Indonesia ya. Ini paling banyak, ini 2016 ya. Paling banyak. Ini sebenarnya salah tempat ini. Harusnya taruh di pro statistik ya. Tapi saya akan bagi ya materi ini terkait 4 hal sebenarnya. Pertama itu tadi ya, saya cerita terkait reality sama expectation ya. Kedua itu saya bicara mengenai learn from statistik ya, kita belajar dari statistik, kemudian juga ada profiling. Kenapa ada profiling nanti saya akan ceritakan ya. Terakhir baru saya cerita fraud detection. Kenapa saya taruh di terakhir? Karena ini menarik sebenarnya ya, terkait deteksi fraud ya. Belajar dari statistik, ya itu aja jadi intinya seperti itu. Nah terkait kesenjangan harap tadi ya, reality sama expectation, ini masalah besarnya sebenarnya ya. Kalau kita bicara ya, hampir semua orang ya komennya apa? Ketika berharap mendeteksi fraud apa segala macam, mereka sangat berharap pada audit. Ya. Sering dengar komentar ini kan, kok dapat WTP ya? Padahal sudah diaudit oleh BPK.
Ya, kok bisa dapat opini wajar tanpa pengecualian? Kan sudah diaudit BPK, dapat opini, masih ada kejadian fraud, ya, seperti itu. Sama, sudah diaudit oleh kantor akuntan publik, dapat opini sama, WTP, kok ada kasus ya? Apa, Jiwasraya, Asabri, ya, dan beberapa BUMN yang lainnya, Garuda, segala macam, ya. Ini kenapa? Karena orang menganggap ketika perusahaan itu sudah diaudit, semua itu akan beres, gitu, akan indah. Ya, seolah-olah audit itu senjata pamungkas yang ada di dalam lingkup keuangan gitu. Ya, semua itu pokoknya diaudit. Mau merger diaudit, mau ini diaudit, apa diaudit. Ya, seolah dengan itu semua selesai itu permasalahan. Itu kan ininya kan, ekspektasi semua orang kan, harapan semua orang kan. Ya kan, di negeri kita kan gitu, dikit-dikit BPJS ada masalah, ya audit. Ya, ini audit, ya kan gitu. Tapi bagaimana perencanaan auditnya, bagaimana pelaksanaan auditnya, kalau tahu detailnya jadi kita ketawa sendiri tuh, kayak BPJS. Tapi nggak perlu ceritakan di sini lah. Ya, begitulah. Ya, kan auditor itu kan masih ingat kan yang strategic reasoning? Harus ingat terus tuh, ya. Kali aja ntar pas ujian keluar. Ada yang apa aja? Zero order, first order, sama terakhir high order, ya. Ya, mau apapun namanya audit, kalau semuanya pakai zero order, ketemu nggak fraud? Ketemu nggak penyimpangan? Nggak bakal itu, ya. Karena apa? Karena mereka sekedar melaksanakan tugas gitu. Ya udah gitu. Kayak BPJS itu fraudnya tinggi tuh. Ya, Bu Menteri, kenapa Bu Menteri dulu nggak mau nyairin? Karena Bu Menteri tahu dalamnya jeroannya kayak gimana gitu. Ya, Bu Menteri tahu persis di dalam itu karena ya informasi kan banyak ya di dalam itu kayak gimana terkait klaim-klaim yang fiktif ya segala macam banyak terjadi ya, markup ya, kemudian of inflated pasien segala macam itu banyak terjadi ya. Tapi coba tanya BPKP yang melakukan audit, ketemu nggak tuh? Di laporannya muncul nggak? Bilang cuma indikasi loh. Buat apa audit kalau gitu? Ya kan? Audit itu kan udah assurance itu. Kecuali kalau review, iya. Kalau review, ada indikasi. Ya gitu ya kan. Tapi kalau namanya audit, ada indikasi, dia langsung bisa tingkatkan menjadi audit pendalaman kah? Investigasi kah? Apa kan? Itu yang kita bahas pekan depan nanti. Investigation ya. Pekan depan. Besok, sorry. Ya, besok pagi ya kita akan bahas. Jadi ini masalah besar nih. Sampai akhirnya kan dengan kejadian Enron, kejadian sampai banyak itu kejadian di standar audit di Amerika tuh jelas, ya. Mereka mengharapkan dalam audit itu juga melakukan, jadi kan ada ini ya, ada risk control matrix segala macam, ada risk based audit lah. Dalam risk based audit itu mereka juga minta ya kepada auditor juga terkait dengan risiko fraud. Ya. Saya nggak tahu di sini dapat apa aja, internal audit aja ya. Audit sektor komersial udah nggak dapat lagi ya. Jadi nggak bisa bicara standar audit. Di internal audit ya, standar audit IAA itu udah jelas ya. Internal audit itu harus ya melakukan dalam perencanaan ya, itu harus memperhatikan aspek risiko fraud. Jadi jelas itu. Makanya kalau di Itchen tuh ada yang sampai nggak ketemu, saya tinggal challenge saja, kamu perencanaannya gimana? Risk based auditnya kayak gimana gitu ya kan. Karena memang kewajiban di standar dong ngomong kayak gitu, ya kan. Kalau standar itu kan kayak kitabnya untuk auditor kan, Anda harus ikut itu gitu. Kalau Anda nggak ikut ya berarti Anda nggak perform seperti itu. Ya. Ini yang jadi PR terbesar di kita. Kalau ini cerita-ceritanya aja nih, ya kan. Ada laporan nih cerita kemarin-kemarin banyak nih, standar audit, segala macam, ya kan. Nah yang menarik tuh di SPAP itu terkait fraud tuh kurang tuh. Saya nggak tahu deh. Saya nggak ikut di IAPI itu. Yang jelas sudah saya challenge beberapa kali ya. Ya ini. Jadi memang kalau kita bicara standar audit ya tadi ya sudah dimasukkan. Saya ambil contoh di Amerika itu ada satu tulisan menarik ya terkait bagaimana di standar audit di Amerika itu sudah memasukkan terkait fraud ya. Bagaimana menemukan fraud, mendeteksi fraud ya. Bukan menemukan sebenarnya, mendetek fraud ya. Dan juga melakukan analisis terhadap fraud risk ya. Tapi tetap aja, balik lagi tadi, ya kalau semuanya pakai zero order, ya sekedar
menjalankan tugas saja, ya akhirnya nggak ketemu apa-apa, nggak bisa melakukan apa-apa, ya. Ini yang apa namanya, sebenarnya diharapkan seperti di halaman ini kan. Kalau Anda menerapkan standar audit untuk fraud, ya Anda harus berpikir seperti fraud auditor, seperti investigator, ya, bukan berpikir sebagai akuntan publik, ya, seperti itu, ya. Beda itu, ya permasalahannya balik lagi kan, karena yang akuntan publik dibayar siapa, Mas Mbak sekalian? Perusahaan. Oleh auditor. Klien, Pak. Klien yang bayar, ya. Jadi kalau dia, ya bisa sih, alasannya selalu kan gini, saya kebetulan komite audit ya, saya pernah challenge juga seperti itu. Ya dia bilang gini, oke Pak, kalau kita ini berarti kita harus nambah waktu, nambah hari, fee kami kan juga harus dinaikin, ya selalu gitu ngomongnya. Ya. Padahal secara bisa bilang, itu kan standar mewajibkan Anda untuk seperti itu, gitu, saya bilang gitu. Ya. Tapi ya tadi, itu masalah komitmen lagi. Oke, kalau ujung terkait dengan, itu terkait dengan bahasan ini ya, reality sama expectation ya. Satu lagi terkait ini perbedaan antara auditing sama fraud examination ya. Jadi sebenarnya kewajiban dalam audit itu hanya to detect ya. Bukan membongkar segala macam, detect aja, mendeteksi aja. Nanti kita bicara apa detect. Minimal mereka mendeteksi simptom-simptomnya, gejala-gejalanya ya. Sama kayak orang sakit, oh badannya panas nih, ya udah. Tinggal nanti mereka memperdalam lagi sampai kalau mereka kesulitan untuk bisa nanti meminta penugasan tersendiri seperti itu. Tapi mereka harus mengungkapkan hal seperti itu. Ya. Ini ada perbedaan antara auditing sama fraud examination. Ya. Sebenarnya fraud examination ini X2. Jadi istilah di Amerika itu ada fraud examination, ada fraud audit, ada investigation. Ya. Itu semua sama aja sebenarnya. Kayak kami di CFA itu kan Certified Fraud Examination, ya, examiner, ya. Semuanya fraud examination sama fraud audit itu sama, itu masalah istilah aja, ya. Saya nggak tahu kenapa nggak pakai istilah audit ya, karena kalau kita mungkin flashback ke pertemuan pertama kan, kalau pakai istilah audit kira-kira apa? Masih ingat nggak? Perbedaan antara akuntan forensik sama forensik audit. Kalau kita ngomong audit, memeriksa kewajaran gitu. Ya. Cuma memeriksa kewajaran gitu, belum sampai menelusuri lebih dalam. Yang jelas harus ada apa? Kalau ngomong audit, standar audit. Standar audit. Ya kan? Kalau kita ngomong fraud audit, berarti harus ada dong standar fraud audit. Ya kan, siapa yang ngeluarin? Nah itu jadi masalah sehingga akhirnya ACFA memakai istilah fraud examination, ya. Jadi dan lebih terbuka. Fraud examination dan CFA itu dari sekian puluh ribu anggotanya itu nggak cuma akuntan, banyak juga sarjana hukum. Ya di Amerika tuh banyak polisi yang backgroundnya bukan akuntan malah, ya banyak legal, ya banyak dari kepolisian berarti pendidikan dari polisinya mereka, ya. Kalau di kita tuh pakai PTIK gitulah ya seperti itu di Amerika ya. Mereka ada flat fee ya, ada semacam apa law enforcement training ya segala macam seperti itu. Jadi emang beda dengan pakai CFA lebih luas. Dibandingkan kalau pakai fraud audit ya harus standar audit, ada ya kan begitu ngomong audit kan beda kan. Ya harus ada regulasi tersendiri terkait audit itu sendiri. Ya jadi pakai itu. Di Indonesia kita pakai investigasi tapi tergantung. Kalau di kami di Ijen audit investigasi, ya kan. Kalau BPK apa istilahnya? Ada yang pernah dengar berita di koran? Audit, invest. Tujuan itu Pak? Tujuan. Ya, kalau itu ya PDTT. Pemeriksaan, tapi begitu namanya kan audit investigatif ya, BPKP juga investigatif ya. Kita emang belum punya istilah yang sama ya. Jadi Amerika juga sama, nggak punya istilah sama. Mereka ada juga. Kalau di FBI ya investigation, nggak pakai fraud examination ya sama. Jadi beberapa itu istilah ini cuma masalah istilah nanti. Tapi yang jelas kalau kita ketemu istilah fraud examination itu sama aja dengan fraud audit, sama juga dengan investigasi ya itu ya.
Oke, ini ada berapa, misalnya terkait audit ya, kalau audit ini terutama audit laporan keuangan ya, ada timing, scope, itu bisa dibaca aja ya. Ada objektif, opini, misalnya kalau di fraud audit itu ya terkait investigasi dugaan fraud ya. Hubungan, kalau hubungan tadi ya, hubungan di audit laporan keuangan itu kan hubungan klien dengan ini kan, jadi tidak bertentangan ya. Tapi kalau di fraud itu hubungannya bertentangan. Makanya kepatuhan internal di Kementerian Keuangan itu selalu merasa keberatan ketika mereka diminta melakukan hal ini, melakukan investigasi. Kenapa? Pastinya istilahnya banyak musuhnya kan, dimusuhin sama cuma pemantauan aja udah ada banyak musuhnya, apalagi ketika melakukan fraud audit ya, seperti itu. Terus ada ini presumption, professional skepticism ya, kalau di fraud audit itu proof ya, semua itu kita pakai bukti, berdasarkan bukti ya. Sekarang kita bicara statistik ya, sebenarnya statistik ini lebih relevan nanti ke deteksi fraudnya ya. Ini sebenarnya hasil survei terakhir ya dari ACFE. Ini fraud survei untuk 2020 dilaksanakan 2019, dipublish 2020 ya. Ini bisa dilihat ya, ada 2.500. Kalau yang mau bisa dilihat itu sebenarnya di sini nih ya, terkait dengan tipikalnya segala macam ya. Yang jelas yang paling banyak itu tetap asset misappropriation ya. Tapi kalau bisa bicara kerugian paling besar tetap bicara financial statement fraud ya. Korupsi itu malah nggak terlalu. Kalau di Indonesia kebalik kan, Indonesia paling banyak korupsi dan nilainya juga paling besar. Walaupun sebenarnya kalau kita masukin satu kasus Jiwasraya aja ya, itu kerugian laporan keuangannya kan udah mengalahkan seluruh kasus korupsi sepanjang enggak juga ya. IKTP 5 triliun ya masalahnya. Ya. Dalam satu kasus itu udah bisa banyak yang ini. Nah, ini kalau terkait deteksi sebenarnya gini, kita tuh kenapa statistik ini penting ya. Ini saya nggak, kebetulan yang terakhir itu Indonesia belum dapat ya. Indonesia itu yang saya dapatkan baru ini nih 2016 ya, ini ya. Jadi gini, teman-teman semua, kalau Anda bicara itu, saya sendiri, kami ini dari Itjen, kalau presentasi terkait fraud, kita selalu presentasi terkait statistik. Statistik itu bicara banyak. Kenapa? Kalau kita ngomong pencegahan deteksi, kita harus bicara statistik. Ya. Jangan tadi kayak by chance. By chance itu kan sebenarnya ya kebetulan itu kan. Kebenaran. Ketemu gitu, kedapetan gitu. Ya, seperti itu. Tapi yang kita lihat pakai statistik. Jadi ada metodologinya. Ya. Misalnya gini, kita bicara kayak kami, saya ada statistik di Kementerian Keuangan, cuma itu untuk kalangan tertentu ya, jadi nggak bisa saya share di sini, akhirnya juga bisa share ini. Saya ambil contoh, ini kita terjemahkan di kementerian kita buat kayak gini juga nih, di Kementerian Keuangan. Ini semua Kementerian Keuangan ya, mahasiswanya? Ada yang dari luar ya? Kementerian Keuangan semua, Pak. Kementerian Keuangan semua ya, oke deh. Untuk Kementerian Keuangan, kami buat persis seperti ini, ya. Ada nih, berapa sih kerugiannya, berapa kasus yang kami tangani, kita ambil periode biasanya, misalnya kita ambil periode yang terakhir itu 2015 sampai 2019, ya. Berapa kasus yang kami tangani, kasus yang terbanyak itu kasus mengenai apa, ya. Misalnya terkait fraud apa, apakah fraud yang terkait menerima uang, gratifikasi, atau menerima suap, atau kasus terkait penyalahgunaan wewenang, kita petakan semua, ya. Memang agak beda terkait dengan jenis fraud yang pakai ACFE ini, tapi kita berupaya buat statistiknya itu terlihat ya pelaku paling banyak apakah dari kita kategorisasi lagi per umur, misalnya umur pelaku ya, umur pelaku yang milenial terus ya misalnya yang 30 tahun ke bawah, 30 sampai 40 tahun, 40 tahun sampai 50 tahun, sampai di atas 50 tahun ya. Itu kita bagi-bagi ya. Kemudian dari jabatan segala macam. Kemudian unit yang paling banyak terjadi kasus apa dan kasus apa ya. Artinya apa? Statistik itu kita bisa bicara banyak ya. Berapa lama, sama seperti ini nih ya, berapa lama kasus terungkap, itu kita bicara statistik semua ya. Ini sebenarnya bermanfaat sekali gitu ketika kita sekarang gini, misalnya memetakan area mana sih yang harus kita deteksi lebih kuat, yang harus kita buat program pencegahan lebih banyak, terlihat dari statistik ya, seperti itu.
Nah, satu hal yang penting dari sini sebenarnya ini terkait dengan fraud control ya, atau deteksi fraudnya di sini ya kita bicara ya. Jadi kalau kita bicara deteksi fraudnya di sini ada ini dia contohnya ya. Bagaimana fraud dideteksi ya? Itu paling tinggi berapa tuh? 43% dari tip ya. Tadi Mbak siapa tadi udah jelasin mengenai tip ya. Tip itu bukan kita ngasih tip kalau pas lagi makan ya, atau ke OB gitu ya kan. Tip di sini maksudnya adalah apa Mbak tadi yang jelasin? Nggak saya bahasa Indonesiain, Pak. Saya tetap nyebutnya tip tadi. Jadi tips itu sebenarnya informasi atau pelaporan diperoleh dari orang dalam ya, whistleblower sebenarnya. Bahasa kerennya whistleblower ya. Dari informasi orang dalam. Nah, definisi orang dalam ini itu luas sebenarnya. Saya tuh kemarin agak ini di Kementerian Keuangan, whistleblower itu seolah-olah hanya pegawai. Enggak. Ya. Whistleblower itu namanya orang dalam itu tidak hanya pegawai. Sama kayak di kasus-kasus di Amerika, bukan hanya pegawai perusahaan, tapi juga seluruh pihak stakeholder yang ada terkait dengan perusahaan, terkait dengan institusi. Ya, saya ambil contoh misalnya pengaduan dari wajib pajak itu whistleblower atau bukan? Stakeholder bukan dia? Betul. Iya Pak. Stakeholder, vendor misalnya rekanan yang mengerjakan pekerjaan dari satu kantor, dia mengadukan mengenai PPK-nya misalnya, atau mengenai KPA-nya, itu bisa blower, ya, bukan dari luar. Ya. Di Kementerian Keuangan, beberapa orang ingin menafsirkan sendiri gitu, seolah whistleblower itu hanya dari pegawai aja, enggak juga. Ya. Semua orang tuh bisa seperti itu melaporkan. Terus yang kedua dilihat, paling tinggi apa? Internal audit kan? External audit nomor berapa? 2, 3, 4, 5, 7. Cuma 4% ya. Jadi begitu banyak perusahaan di dunia yang besar-besar diaudit oleh kantor akuntan publik ya. Terus fraudnya kedeteksi cuma 4%. Ya, 1/10-nya dari tip, dari saluran pengaduan. Kalau udah baca gini paham ya? Jadi sebenarnya kalau kita mau buat strategi bagaimana mendeteksi fraud, sama kami juga buat seperti ini nih. Kita juga buat di Kementerian Keuangan. Kenapa misalnya fraud itu bisa terungkap? Apakah dari saluran pengaduan atau dari media massa? Kalau media massa beda lagi kan ya. Dari hasil temuan internal audit atau dari eksternal audit dari BPK, kita ungkapkan semua. Kelihatan itu. Dan sama ya. Polanya itu yang bersama seperti ini ya. Pola paling tinggi di kami itu ya kayak misalnya di Kementerian Keuangan itu dari WISE ya, dari pengaduan itu paling tinggi ya. Range-nya selalu antara 40 sampai 60%, itu aja. Sama di ACV ini seperti sama juga, kadang 43, pernah juga satu tahun itu di tahun tertentu di ACV lebih dari 50%. Gitu aja, naik turun aja. Jadi, tapi persentase selalu di antara 40 sampai 60%, ya. Atau lebih dari separuh fraud itu terungkap melalui pengaduan. Kalau udah begini kan kita tahu strateginya apa sih supaya kita bisa deteksi pengaduan, buat saluran pengaduan sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Ya, yang membuat orang tuh mudah untuk mengadu, merasa aman, ya, kerahasiaan terjamin, dan dia bisa pantau progresnya. Itu aja, simpel aja sebenarnya strateginya. Nah, kalau bicara dari sini kan internal audit ya. Kalau di kami itu kedua itu media massa malah, ya, sama pimpinan misalnya. Pimpinan tuh sebenarnya dia dapat info ya mungkin dari jalur tertentu ya. Sama juga sebenarnya, bisa blowing juga, cuma dia tidak ke jalur WISE tapi langsung ke pimpinan. Misalnya langsung ke Bu Menteri kah, langsung ke eselon satunya ya, atau langsung ke presiden atau seperti apa ya. Kemudian diminta kami untuk turun ya. Di sini malah nggak kelihatan nih. Kalau istilah kami itu permintaan informasi pimpinan gitu. Di sini nggak muncul. Sebenarnya kalau saya kotakan lagi, itu sama aja dengan tip. Ya, sebenarnya informasi dari dalam, ya, misalnya, oh ini ada terkait dengan importasi begini-begini, itu informasi orang dalam dari stakeholder-nya menyampaikan ke lewat jalur khusus biasanya, ya, ke Bu Menteri atau ke pimpinan eselon 1, kemudian meminta kami untuk turun seperti itu. Itu sebenarnya masuk tip, ya. Tapi kami pisahkan sendiri karena itu kan
tidak melalui jalur WISE ya. Karena kita sudah punya saluran WISE, saluran pengaduan tersendiri seperti itu. Nah, kalau begini kan enak, kita bisa tahu nih. Ya, terus kemudian kedua terkait siapa yang melaporkan ya, dari tip itu ya. Ada employee, ada customer, anonymous ya. Jadi tetap aja namanya pengaduan itu ya ini kadang-kadang mindsetnya di kementerian kacau di beberapa pejabat-pejabat ini. Ya, saya pernah kesel juga gitu. Pejabat yang sudah eselon gitu mengatakan kami akan mengajukan pengaduan kalau pengaduannya jelas biar kami bisa lapor. Saya coba bilang, Bapak itu aturan dari mana ngomong kayak gitu? Saya gituin aja. Ya. Karena secara baik aturan di kami, kita punya PMK ya 149, ya 103 terkait whistleblowing itu nggak ngomong siapa Anda harus cari pengadunya enggak, tapi seluruh pengaduan itu harus ada teliti. Kita bicara substansi pengaduan, nggak bicara siapa pengadunya. Terutama di KI nih, di KI itu kan selalu gitu, kepala kantor siapa pengadunya? Udah jangan di follow up kalau nggak jelas, kalau anonim. Ya. Saya udah sering tuh kalau di ngisi di beberapa kantor-kantor ya mau nggak mau saya tegur kayak gitu karena mana ada aturan kayak gitu ya, aturannya jelas kok di peraturan Menteri Keuangannya maupun di KMK-nya jelas. Kita nggak bicara siapa tapi apa yang diadukannya ya di situ. Makanya anonimus tuh nggak masalah ya. Di kami hanya yang penting kalau di lewat WISE ya itu yang penting dia punya username bisa mantau segala macam ya. Jadi ini bisa dilihat nih, ya? Izin tanya. Ya. Terus kalau misalkan anonymous gitu, bedain yang dia misalkan setup gitu Pak, maksudnya framing gitu gimana Pak? Misalkan ternyata si pelapor ini, si whistleblower ini ternyata cuma memframing fitnah misalnya gitu ya kan? Iya. Ya. Gini, nanti kita bicara sebenarnya saya punya materi sendiri terkait whistleblowing system ya. Itu ada. Jadi gini. Best practice bahkan di kita di Kementerian Keuangan itu diatur bahwa setiap pengaduan itu ada filternya. Saya cerita di Kementerian Keuangan aja deh ya terkait WISE Kementerian. Di WISE Kementerian Keuangan itu ada 3 filter, Mas. Jadi pengaduan masuk itu nggak langsung di follow up. Dia ada namanya proses verifikasi. Ya, verifikasi itu biasanya dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Bisa itu dari kalau di kami di IBI ya. Kalau di KI itu biasanya pejabat KI-nya, pejabat UI-nya, itu memverifikasi. Ini ada sih. Maaf, ada tamu. Langsung aja. Tadi udah datang itunya. Oh, gitu. Sorry. Ada. Jadi ini, kita ada 3 filter. Ya, Anda bayangin loh. Jadi saya selalu bilang, Pak, nanti kalau fitnah itu, kita ada kalau bicara mekanisme WISE, UKI juga menerapkan ini sebenarnya nih, ya. Ada 3 filter. Pertama itu verifikasi. Ya, verifikasi itu sebenarnya cuma sudah tahu kan 5W1H, 4W1H ya. Cuma menguji itunya aja, ya. Kalau di verifikasi itu pertama dia menguji ini kasus fraud atau non fraud itu dulu. Ya. Kemudian ada informasi awal apa nih? Ya kan? Kayak kami nih misalnya, karena kita dibilang Kementerian Keuangan, WISE Kementerian Keuangan, seluruh pengaduan terkait keuangan lari ke kita. Contoh pajak daerah, ya kan. Ada juga dari terkait Pemda tuh banyak ke kami juga gitu, ya kan. Jadi ya kita harus filter di situ. Nah, nanti kalau itu tidak terkait dengan kita, kemudian juga kadang-kadang informasinya ngawur lah, nggak jelas gitu. Ya udah, nggak perlu kita follow. Tapi semua itu tetap masuk ke sistem. Artinya apa? Dia menjadi database. Paham ya? Misalnya gini, ada satu kantor itu ada pengaduan banyak, tapi nggak jelas semua. Sebenarnya itu ada something. Orangnya mungkin nggak berani, itu aja. Ya, kita bisa minta inspektorat rutin untuk turun mengaudit kantor tersebut. Ya, saya pernah seperti itu. Begitu auditor turun, ternyata orangnya langsung menyampaikan informasi ke auditor. Kadang orang nggak berani kan lewat aplikasi ya, atau ini karena takut ketahuan, masih aja banyak ketahuan. Jadi itu ada verifikasi, kemudian setelah verifikasi, oh ada bukti awal nih. Berikutnya ada namanya kajian. Dilakukan kajian. Kajian itu apa maksudnya? Informasi tadi diuji dengan data-data yang dimiliki oleh, kalau kami di IBI kebetulan punya akses ke banyak database ya. Kalau di UKI, di UKI ini biasanya agak kurang nih akses ke database-nya ya. Tapi minimal mereka bisa ngecek dengan data-data yang ada. Ya. Misalnya kita bisa ngecek ada pengaduan terkait kepala kantor X gitu. Kita cek di data kepegawaian. Benar nggak kepala kantor X itu si A gitu?
Benar nggak? Jadi bisa kita cek semua. Gitu. Wajib pajak A ini, wajib pajak Z ini ada di KPPA, kita bisa cek semua. Ya, kita bisa cek data MPN segala macam, data importasi semua kita bisa cek di kami. Tapi ini ya, itu fungsi kajian, ngecek semua data yang ada di Kementerian Keuangan. Cek. Jadi bisa yakin begitu dicek ternyata, oh WP ini bukan terdaftar di KPPA, berarti apa? Nggak benar kan? Ya udah selesai di kajian, informasi tidak bisa diperlanjut, tapi tetap terrecord karena kita pakai sistem. Ya, kadang-kadang ada beberapa pengaduan yang nggak benar, akhirnya benar gitu. Kenapa? Kayaknya orang itu masih ragu-ragu, kadang-kadang ngetes kan, orang itu ngetes. Kalau saya kasih informasi gini, gimana nih? Dia kan bisa mantau, kalau di WISE itu bisa pantau. Follow up seperti apa sih? Oh, sedang dalam progres, dikaji. Ada, dia bisa pantau progresnya seperti itu. Setelah dikaji, baru kalau dikaji itu sudah memenuhi dari 5W1H, cukup memenuhi 4W1H, ya terdapat bukti awal cukup, baru dilanjut lagi. Ya, tapi kalau misalnya sudah cukup, tapi masih butuh penelitian lebih lanjut, ada proses lagi. Ya, tidak langsung investigasi, ada full bucket, ya seperti itu. Jadi ada tahapan, belum sampai ke investigasi itu akan banyak apa filternya lah. Ya, nggak mesti ada orang pengaduan, oh saya diadukan, langsung investigasi, enggak kayak gitu. Ya, ada banyak hal. Itu ya Mas ya. Dan itu best practice yang ada. Kalau Anda bicara whistleblowing system di ACFE, ya kayak gitu. Ada filternya, nggak bisa nggak ujuk-ujuk semua pengaduan langsung diinvestigasi, itu nggak ada cerita kayak gitu. Ya, itu ya Mas. Udah 20 menit lagi ya. Oke, ini saya bicara statistik aja ya. Misalnya siapa yang lapor nih paling banyak employee ya, 50% itu pegawai, ada customer, anonymous ya, ada vendor ya, others, kompetitor juga ada. Ini biasa dilelang tuh banyak kompetitor ya. Ada juga pemilik ya, kalau di perusahaan ini ya, gitu. Kalau di kita itu ya hampir sama, nggak beda-beda jauh lah. Yang lapor paling besar pegawai, kedua itu customer itu di Kementerian Keuangan tuh ya definisinya bisa wajib pajak, bisa importir, bisa apalagi satker ya. Kalau di Perben ya bisa kalau dilelang mungkin satker juga, atau dari apa pemohon lelang segala macam ya, semua tuh bisa melapor. Nah di kita itu ya selain ini lebih besar lagi ya terkait customer ini yang tadi wajib pajak dan lain-lain tuh besar di sini ya. Anonymous ya kalau di kita masih sebagian besar anonymous ya, tapi tetap substansi kita lihat. Vendor juga banyak. Ya. Ini statistik ini ya sebenarnya. Kedua saya ingin tunjukin ini. Nah, sebenarnya dibaca di sini aja deh ya. Ini mungkin udah resumenya nih ya, kerugian segala. Saya nggak perlu ini deh ya. Yang perlu dilihat di sini nih ya. Kelihatan ya, saya ke sini ya. Ya. Waktu median length-nya itu untuk waktu rata-rata untuk bisa ketemu mediannya ya, itu 14 bulan. Jadi fraud itu baru terdetek ya, berarti ada yang lebih lama, yang lebih cepat ya, itu 14 bulan. Lama ya. Di kami juga sama, beberapa itu lama sekali ya. Kalau di kita ambil average ya hampir setahun lebih rata-rata ya. Jadi misalnya ini mungkin ketemunya sekarang, mungkin kejadiannya mungkin 2018 ya, seperti itu. Jarang yang, karena tadi kalau kita bicara fraud itu kita bicara mengenai conceal ya, menyembunyikan, tersembunyi. Jadi di awal-awal mungkin tidak terdetek ya. Nah biasanya setelah berjalannya waktu ya, kalau ini ada satu buku judulnya There's No Perfect Crime ya, tidak ada kejahatan yang sempurna, itu jadi ini juga idioms ya. Pasti akan ada kesalahan yang dilakukan. Nah ini ya, sebenarnya tinggal menunggu aja. Kalau dia melakukan terus-menerus ya, kalau fraudster yang pinter tuh bisa melakukan sekali besar udah diem aja. Nanti ada kesempatan lagi baru melakukan lagi. Tapi ada sebagian besar fraudster kan nggak bisa menahan diri tuh. Terus dia lakukan gitu. Pada akhirnya dia kejeblos sendiri gitu, ketahuan ya. Dan ini rata-rata 14 bulan ya mediannya. Kemudian ini tip udah oke ya. Terus ini nih ya. Hanya 15% pelaku fraud yang mendapatkan hukuman ya. Sebenarnya kita bicara di private ya. Kalau di government udah pasti lah, kalau ada fraud ketemu gitu pelaku pasti dihukum. Tapi kalau di private, di komersial, di sektor swasta ya, itu sebagian besar penyelesaiannya mereka penyelesaiannya udah ganti rugi aja ya. Seperti itu. Karena mereka juga
Kecuali udah kepepet ya. Ngikutin kasus Maybank kan, ya teman-teman ya. Kasus Maybank ngikutin semua kan. Itu kan kalau udah kepepet ya akhirnya dilaporin ke polisi aja udah gitu. Tapi kalau misalnya bukan 20 miliar cuma 20 juta, mungkin banknya akan ganti, ya udah selesai gitu. Nggak akan dilaporin ke polisi tuh. Ya. Itu yang terjadi. Ya makanya kalau di kami ya pelaku fraud ataupun Pak, kalau begitu udah ketemu fraudnya, kita investigasi pasti ada ketemu pelakunya udah kita hukum kena hukuman ini ya. PP 53 karena wilayah kami wilayah di administrasi ya. Oke, ini terkait fraud statistik, nanti bisa baca aja ya. Kedua, profiling nih. Profiling, kenapa kita perlu profiling? Saya cuma bilang gini aja. Tools utama kita untuk melakukan sesuatu ya, itu profiling. Kalau ada nanti di DJP, misalnya di KPP jadi AR, buatlah profiling wajib pajak yang bagus. Ya. Kalau Anda nanti bekerja sebagai misalnya di Bea Cukai atau di mana, semua itu buat profiling terkait dengan apa yang kita kerjakan gitu. Nah, kita bicara profiling di sini ada dua sebenarnya, profiling pelaku sama profiling victim ya. Jadi ini sebenarnya Amerika banget nih. Makanya nanti ada kalau ada yang udah baca belum nih di dalamnya? Belum baca ya, banyak kan. Ini saya ambil dari Zimbelman ya. Jadi karena ambil dari Amerika, dari polisi Amerika, dari law enforcement di Amerika agak rasis. Contohnya apa? Profiling itu terkait pelaku ya. Orang kulit berwarna lebih berisiko dibandingkan orang kulit putih. Ada di dalam sini, kalau mau baca. Saya nggak mau. Ya, ada tuh. Kemarin kalau ada kejadian, kenapa orang kulit hitam langsung ditembak? Ya, karena mereka profiling pakai ilmu. Bahwa sebenarnya, saya pernah di CNN tuh ada beritanya tuh. 1 dari 3 orang kulit hitam adalah penjahat gitu. Saya lupa. 1 atau 3 atau 1 dari 4 ya. Jadi mereka itu cuma gini. Begitu nodong orang kulit hitam, probabilitasnya kan ini 1 dari 3 nih, ya. Saya nembak duluan, atau dia nembak duluan begitu. Emang ini pakai ilmu ini, profiling ini, ya. Jadi di sini ada profiling, silahkan dibaca aja, ya, profiling pelaku. Kemarin juga saya udah bahas ya, beberapa profiling terkait ciri-ciri pelaku korupsi, udah saya jelasin juga di situ kan, yang ada gift taker, segala macam, ya. Suka menerima hadiah, orangnya royal, melanggar aturan, itu masuk di profiling semua nanti, seperti itu, ya. Cuma permasalahan kita kalau bicara Kementerian Keuangan, penyedia datanya nggak ada tuh. Makanya saya berharap UKI itu bisa optimal profil, karena mereka mengenal. UKI itu ada di kantor, masing-masing kantor dia tahu tuh, siapa orang yang royal, siapa orang yang gaya hidupnya wah, gitu kan kelihatan. Kalau kami paling cuma mantau dari jauh, kita nggak bisa tahu apa yang di lapangan. Kalau bisa jadi kayak kemarin tuh, ada orang ke kantor cuma pakai motor gitu ya. Terus begitu ada kasus, dicek rumahnya, yang orang Jawa Timur ngerti nih, tinggalnya di Araya gitu. Area Malang ya, itu perumahan mewah di Malang ya. Mobilnya yang paling murah aja Fortuner gitu. Tapi ke kantor pakai motor, hebat kan. Jadi kalau di profiling itu, nah itu makanya ada lain yang know your employee. Kenapa? Karena UKI juga nggak pernah datengin rumah, cuma lihat dari kantor doang. Begitu dilihat rumahnya kaget, rumahnya gede banget gitu ya kan. Itu baru level lainnya padahal ya, setara AR gitu. Oke ya, ini profiling nggak perlu saya jelasin, bisa dibaca aja, intinya gitu, profiling. Jadi teman-teman apapun buat profiling, ketemu orang profiling. Ya. Nanti itu, ini kepake ya ilmu profiling, nanti ketika teknik interview juga, kita harus memprofile, ketemu orang, segala macam. Misalnya nanti kalau jadi AR, ketemu wajib aja profile dengan baik. Ya. Orangnya juga, sekarang gampang, pakai Google, nanya Mbah Google, udah dapat semua. Ya. Ini profiling, ini contohnya, yang kulit berwarna ya. Ini contohnya nih. Profil pelaku white collar crime itu kulit putih dibilangnya. Ya kan? Jadi pelaku fraud di Amerika itu ya kulit putih ya. Sini ada lagi nih. Ini profil pelaku kejahatan kerah putih ya. Ini dari Asia juga. Ya, ini pelaku ada profil bisa dibaca nanti ya. Ini. Nah sekarang kita berangkat ke deteksi fraud ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan ya bahwa ketika kita bicara deteksi fraud, kan ada aksiomanya itu adalah fraud itu hidden, ya, fraud tersembunyi. Ya. Jadi kalau Anda merasa tools Anda sudah lengkap, ya belum tentu juga, ya kan? Masih ingat kan ketika
yang high order itu bagaimana si audit itu mengantisipasi langkah-langkah audit kita, ya. Ya, sama aja kalau teman-teman misalnya ada orang Ijen mau datang, oh yo rapiin semua dokumen, ya itu namanya antisipasi, ya. Dan kalau fraudster lebih dari itu, dia udah paham kelemahan di sistemnya di mana, pengendaliannya di mana, dia paham semua, ya. Nah, itu makanya lebih sulit deteksinya. Makanya tadi saya menyatakan belajar dari statistik, ya. Ya. Sebenarnya cuma ada tiga cara utama untuk deteksi fraud, ya. Pertama itu by chance sebenarnya kebetulan ya rezeki anak soleh ya gitu ya. Yang kedua itu menyediakan saluran pengaduan. Tadi udah proven ya. Kalau dari studinya surveinya CFA ya maupun survei dari kami itu range-nya antara 40 sampai 60% ya. Bisa 40%, 50%, 60% ya. Saya belum pernah ketemu lebih tinggi daripada 60% ya. Tapi range-nya sekitar situ. Jadi ya sekitar situ aja. Artinya apa? Sebagian besar itu terdeteksi karena saluran pengaduan. Makanya kita harus menyediakan saluran pengaduan yang terbaik. Itu komitmen dari kami ya di Itjen dari sejak 2011 untuk membuat saluran pengaduan yang terbaik ya. Terakhir baru examination strength tadi dijelasin oleh kelompok 5 ya. Tapi sebenarnya ini yang poin 3 itu ya, itu baru ketemu namanya anomali. Ya. Anomali itu belum tentu fraud. Ya. Makanya di sini di slide sebelumnya itu ada red flag, danger, ada symptoms. Symptom itu gejala itu belum tentu fraud. Ya. Jadi gitu. Ya. Saya ambil perumpamaan seperti ini. Kalau orang sakit ya demam gitu ya kan. Demam. Apakah sudah pasti COVID? Belum tentu juga kan. Oh dia panas demam, oh COVID ini belum tentu juga. Ya, karena baru gejala-gejala aja kan. Ya. Oh hidungnya pilek, ada pilek, batuk, panas gitu. Belum tentu COVID. Ya. Itulah pemahaman pengertian mengenai anomali tadi, ya. Bisa jadi ada banyak keanehan, ada yang nggak pas, yang kesalahan, kekeliruan, tapi belum tentu fraud gitu. Jadi yang poin 3 ini sebenarnya lebih ke tadi ya. Bisa jadi dia gejala awal aja ya, belum tentu bisa kita namakan sebagai fraud. Bisa jadi dia fraud, bisa jadi juga tidak seperti itu ya. Tapi kalau yang nomor 2 ini ya kan, pengaduan ya, apalagi kalau pengaduannya detail, itu udah pasti bisa dia menginformasikan secara detail ya, itu udah pasti fraud ya, seperti itu ya. Oke ya, itu yang deteksi. Isi di dalamnya mungkin bisa dibaca aja ya, intinya cuma 3 hal ini aja ya. Kalau by chance nggak bakal dijelasin, kebetulan itu ya. Ada kebetulan banyak kejadian banyaklah kejadian-kejadian yang menemukan terjadi fraud. Kedua nih terkait dengan saluran pengaduan nih ada ininya ya, karakteristiknya mungkin nggak terlalu detail di sini ya. Ini ada contoh ya terkait dengan kalau dia organisasi itu ada saluran pengaduan ya, dia bisa mendeteksi 2 kali lipat ya. Sorry. Jadi kalau dia ada, intinya gini, kalau dia tidak punya hotline, dia ruginya lebih 2 kali lipat ya daripada yang sudah punya hotline seperti itu. Ini ada berapa ini ya. Terus juga lebih 49% ya lebih ini terkait deteksinya, ada banyak hal ini di sini ya. Nah, bisa dibaca aja ya terkait ini. Yang ini terkait dengan tadi anomali ya. Anomali itu ada 6, ada accounting anomali, ada kelemahan internal control ya, analitika anomali, extravagant lifestyle ya, gaya hidup yang ini. Sebenarnya extravagant lifestyle ini masuk ke profiling juga ya. Sebenarnya jadi sebenarnya kalau udah nggak wajar bener ya itu bisa jadi, tapi bisa juga kan ternyata emang tajir melintir karena terima warisan gede gitu ya kan, atau menang undian kali ya, bisa juga seperti itu. Unusual behavior udah dibawa di dalam, juga dijelasin tips on complaint ya, ada yang sering ada pengaduan segala macam seperti itu. Jadi satu lagi mungkin terkait sekarang ini mungkin terkait accounting anomalies ya, analitika anomalies itu kita udah pakai data analitik ya, udah pakai
analisis data, database segala macam dianalisis ya. Ini lebih efektif ya hari ini ya. Kalau dulu tuh mungkin masih manual, sekarang udah pakai data analytics udah lebih coverage-nya lebih luas lagi. Ya. Itu aja mungkin dari saya. Dalamnya bisa dibaca aja ya. Ini sebenarnya ini accounting analysis ya. Sebenarnya tadi udah diungkapin sama kelompok 5 ya. Terus ada kelemahan di internal control, misalnya tidak pemisahan fungsi segala macam, itu udah. Ya tapi ini baru-baru anomali aja ya. Sama kayak ini cuma sekedar kalau di risk base itu, oh risikonya jadi tinggi kan, seperti itu. Berarti kalau risikonya tinggi, pengujian harus lebih banyak. Seperti itu aja. Belum sampai sebagai fraud ya, baru simptom saja, gejala-gejala aja. Analytical sama nih ya. Ini biasanya kalau di audit komersial, analytical procedure ya, relationship di financial non financial data, seperti itu. Nah, kemudian ada data analitik ya. Ini ada data analitik ya, using data analitik ada ini definisi data analitik ya. Jadi sebenarnya lebih ini lagi. Kalau data analitik yang canggih, saya ada sebenarnya kalau mau nanti kalau ada waktu saya akan jelasin mengenai using data analitik untuk to prevent and detect fraud ya. Bagaimana kita mencegah fraud dan mendeteksi fraud dengan data analitik. Kenapa? Data analitik itu kita bisa mempredik sebenarnya. Dia cuma tidak mengolah data tapi memprediksi apa yang akan terjadi ya. Apalagi kalau ditambah dengan artificial intelligence ke depannya, udah jadi itu. Ya. Walaupun tadi kelemahannya adalah biasanya cuma berangkat dari data kan. Kita biasanya ini bisa mendetek hanya berdasarkan data yang feeding data yang kita berikan. Ya. Feeding apa misalnya fraud atau risiko fraud yang kita berikan. Ya. Dan nanti kita akan bahas di pertemuan terakhir terkait fraud risk ya. Fraud risk itu dia jadi tools yang paling kuat di depan ya. Kenapa? Karena kita mencoba memetakan semua risiko fraud yang terjadi, yang mungkin terjadi. Baik sudah pernah terjadi, ya fraud pernah terjadi, maupun yang mungkin terjadi, dipikirin apalagi yang mungkin terjadi seperti itu. Ya. Ini terkait lifestyle, ya. Terus ada behavioral, ya. Misalnya kalau pelaku fraud itu ada yang suka main judi, segala macam, ya. Suka tidur karena rasa bersalah, ya. Bisa dibaca di sini. Oke, ini tips and complaints ya. Ini biasanya gini, tapi ini terbukti ya. Ada kantor yang banyak pengaduan tapi nggak jelas ya. Tapi pengalaman saya berapa kali ketika saya minta tolong dari IR terkait ya untuk audit rutin aja, ternyata emang ada masalah di sana ya. Atau misalnya saya punya ada apa yang bisa saya kenal gitu, menanyakan ternyata memang ada masalah seperti itu ya. Karena memang kadang-kadang gini. Sulit untuk motivasi orang untuk mengadu. Ya, ini masalah besar ya. Karena dia merasa nggak aman, merasa ini segala macam. Ya. Apalagi kalau di IT dia bilangin, wah Pak, kalau saya mengadu lewat WISE, IP saya kecatat nggak? Gitu kan. Oh, kalau gitu saya ketahuan dong Pak, IP saya kecatat segala macam. Itu juga dari ininya, dari pengadu segala macam. Itu aja dari saya. Pas sudah 2 menit lagi mau selesai. Ada yang mau ditanyakan? Materi sudah kasih, jadi tolong dibaca aja ya. Jadi intinya gini, sebenarnya kalau kita bicara pencegahan sama deteksi itu, ya nanti ke depan itu kita kan lebih banyak main di manajemen risiko ya. Jadi kalau kita ngomong risiko fraud itu kan sebenarnya gini, namanya risiko kan ada yang sudah terjadi, yang belum terjadi. Jadi bagaimana di situ diuji, bagaimana kemampuan kita untuk tadi, kira-kira fraud apa lagi sih yang dilakukan, modusnya yang dilakukan oleh misalnya taruhlah misalnya di satu perusahaan gitu, apalagi yang bisa dilakukan oleh mereka ya. Itu kita buat peta risikonya dan mitigasinya ke depan seperti itu. Semakin banyak library-nya, istilah library itu merujuk pada fraud yang bisa kita identifikasi sebagai risiko fraud ya, itu semakin bagus. Kalau istilah sekarang namanya fraud risk scenario ya, skenario fraud yang bisa kita petakan dan kita identifikasi, kita buat jadi library, semakin banyak itu semakin bagus. Artinya apa? Kita semakin lengkap. Ya. Jadi, apa-apa yang mungkin terpikir oleh orang untuk melakukan fraud itu sudah ada di situ. Di perbankan seperti itu. Itu aja masih bobol terus ya, masih jebol terus. Ya, karena perbankan itu isinya uang semua kan. Ya, orang banyak tertarik ya.
sama kayak anak kecil lihat permen gitu ya kan kalau di perbankannya seperti itu. Oke, itu aja dari saya pas jam 4 ya. Kalau ada terserah mau ditanyakan tapi mungkin bisa dipending besok ya kalau ada yang tanyakan terkait deteksi fraud. Sekali lagi kalau ada waktu ini saya tayangin ya slide yang tadi statistik versi Kementerian Keuangan biar teman-teman udah kebayang juga kayak gimana sih pas kita buat jadi statistik ya. Dan itu membantu kami kayak misalnya gini, oh pelaku fraud itu kebanyakan usia di atas 40, berarti segmen sosialisasi, segmen yang perlu dikuatkan integritasnya ya di atas umur 40 gitu. Terus ada lagi, kebanyakan misalnya pejabat eselon 4, berarti eselon 4 harus kita kumpulin gitu ya kan, atau fungsional lah gitu. Jadi kita lebih targeted dengan statistik dan di peta resiko tadi dan area rawan ya. Walaupun itu masih pencegahan ya, karena di kita ini masih untuk detect itu masih berat lah ke depannya ya. Terutama di beberapa eselon 1 yang interaksi antara pegawai Kementerian Keuangan dengan pengguna layanan itu sangat tinggi, itu sulit tuh. Ya. Kalau saya bilang ya pengawasannya udah waskat aja gitu kan, pengawasan malaikat gitu. Mana bisa waskat pengawasan malaikat pakai atasan. Ya kan? Saya ambil contoh misalnya pemeriksa pajak, begitu ketemu wajib pajak, ya di handphone sih mungkin ngomong biasa-biasa aja kan. Tapi begitu ketemu dikasih ini kalau mau kontak ke nomor handphone yang ini nih, gitu. Selesai udah kan. Ya, atau mau pakai jalur lain ya susah kalau udah ketemu. Ya AR ketemu dengan wajib pajak atau misalnya jurusita ketemu dengan debitur atau dengan wajib pajak yang mau ditagih, susah itu kontrolnya. Ya. Kita lagi coba tadi menghilangkan interaksi ya, interaksi antara pemeriksa dengan pengguna layanan, interaksi antara pegawai Kementerian dengan pengguna layanan. Ya, itu yang kerjaan terberat di Bea Cukai, apalagi pemeriksa barang ketemu langsung dengan ininya ya kan. Ya kalau pas di ruangan pemeriksaan barang gitu ada CCTV segala macam, tapi begitu ketemunya di kontainer ditaruh jauh, yang mau diatur tuh. Ya kalau yang ngerti Bea Cukai ngerti nih. Kontainernya nggak dibawa ke tempat pemeriksaan barang, saya udah penuh. Taruh di lapangan sana, pemeriksa barang harus ke lapangan. Tinggal berdua deh, dia sama dari perwakilan PPJK atau perwakilan dari pemilik barang, selesai. Siapa yang ngawasin lagi? Memang pada akhirnya kalau yang kayak begitu udah ya waskat lah ya, pengawasan malaikat. Makanya ada yang berpendapat pencegahan itu selain tadi ngomong internal control, ngomong fraud race ya, saya berbuih-buih ngomong ini ya. Yang kedua itu faktor agama juga penting sebenarnya. Ya. Waskatnya tadi ya, merasa diawasi tadi oleh yang maha kuasa lah seperti itu. Oke, itu aja. Terima kasih dari saya. Kalau ada pertanyaan, mungkin di pending pekan depan. Pekan depan terus ya. Pekan depan udah UTS ya. Sampai besok. Ada yang masih mau ditanyakan. Besok itu yang presentasi kelompok 6. Terkait apa ya? Saya lupa. Olympus. Oh ya, Olympus. Ya, Olympus. Olympus itu menarik tuh nanti. Besok lah kita bahas. Ya. Terkait kalau bisa dari culture-nya tuh, ada yang menarik terkait culture di Jepang, budaya di Jepang yang justru mendorong orang, bukan mendorong ya, memfasilitasi orang untuk melakukan fraud ya, seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman, tetap jaga kesehatan ya di kondisi hari ini, tetap jaga kesehatan, tetap menghindarilah ya, tetap ikuti protokol ya. Tuhan, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Duluan ya, in live. Ya, Pak.